sehat itu memang tidak menarik selagi masih kita miliki. Menjadi begitu menarik baru pada saat dia pergi dari kita. Kita kasih solusi. Beli Aderai. Wah, ini favorit saya waktu zaman kecil. Kalau bicara sama teman-teman, coba lihat otot lu kayak Aderai. Weh, akhirnya saya benar-benar pertama kali ketemu langsung sama beliau loh. Ya, terima kasih Bro Dery udah Sama-sama, diundang Bli. ke sini. Makasih. Siap, solusinya udah paham ya teman-teman semua buat para pengusaha yang Anda merasa, aduh, bisnis lagi turun nih, nggak fokus nih, GERD gue. Nah, satu. Ya, Era digitalisasi, live streaming, TikTok dan lain sebagainya, akhirnya sekarang ini betul-betul yang dimana para founders harus mau nggak mau muncul, Bli, di depan kamera. Sehingga selain GERD yang dia concernkan adalah diet. Iya. Karena dikit-dikit semua turun tuh live tuh TikTok tuh penampilan, karena di fashion nggak mungkin, skincare nggak mungkin diperbaiki diri, nggak mungkin dia nggak perbaiki diri gitu ya. Iya. Apapun itu keresahan-keresahan para pengusaha kita bahas banyak banget nih, Bli. Dari mulai sebenarnya diet yang benar gimana sih? Ya, Nah, jadi gitu-gitu lah ya, kita bahas ya. Iya, baik. Jadi sekali lagi memang kalau kita berbicara isu sehat ini gitu, jadi ada istilah yang mengatakan health is not a destination, tapi health is a fundamental requirement. Jadi ada sebuah syarat yang harus dipenuhi aja gitu. Oke. Sehat itu sesuatu topik yang paling sangat tidak menarik sebenarnya buat dibahas. Sangat tidak menarik. Kenapa? Kita bisa taunya tidak menarik adalah ketika sebenarnya banyak orang yang memang cuma senangnya ngomong aja tentang kesehatan, tapi sesungguhnya kalau kita boleh jujur, kesadaran masyarakat tentang sehat itu rendah. Nah, rendah kenapa? Karena sehat tidak memiliki yang namanya sense of urgency. Artinya apa maksudnya? Pola perilaku kita sembarangan aja. Olahraga jarang, mungkin apa aja semua kita masukkan kan ke dalam mulut kita. Ya, kadang-kadang sebagian juga kadang-kadang hidupnya juga penuh dengan, anggap aja misalnya ya, mengadopsi ketakutan dan kecemasan dan sebagainya, focusing on what's missing, memiliki mentalitas versus atau konflik dan sebagainya. Semua jalan terus dilakukan gitu ya, mulai dari pola itu kalau disebut dengan namanya pola gerak badan gak dilakukan misalnya gak olahraga. Pola gerak mulut gak dilakukan juga dalam hal ngatur pola makan apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia gak peduli dengan yang namanya sumber, dengan jenis, dengan penyajian, kapan dia makan, kapan dia tidak makan, berapa jumlahnya, dia gak peduli gitu, gak perlu tahu lah gitu ya. Dan juga dalam hal pola pikir tadi yang saya katakan tadi, atau pola nafas kita yang kadang-kadang kita take it for granted dengan nafas kita. Nah, poin saya cuma mau bilang adalah bahwa uniknya daripada kesehatan tubuh manusia itu, tubuh kita kan punya sebuah kecerdasan sendiri. Makanya selauzi apapun pola perilaku kitanya tetap masih hidup-hidup aja tuh gitu. Nah, itulah makanya kenapa tidak ada yang namanya urgensi atau penalti. Beda kalau dalam hal kecerdasan kita kan keuangan yang begitu terus-menerus digali. Makanya kenapa juga dikasih solusi pun juga sama. Kalau kita ngomongin bisnis juga semuanya kan makin tajam. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika kita salah jalan itu penaltinya langsung. Tiba-tiba kita nggak punya kemampuan buat bayar cicilan rumah. Tiba-tiba kita tidak punya kemampuan buat bayar anak sekolah. Tiba-tiba kita tidak punya kemampuan buat bayar listrik atau buat makan dalam 3 bulan ke depan. Jadi mau nggak mau ya kita harus tingkatkan kecerdasan kita akan keuangan. Tapi kecerdasan kita akan kesehatan itu berbanding terbalik dengan keuangan, di mana kita mau se-screw up apapun kita tetap aja masih diberikan sehat gitu. Karena dampaknya nggak langsung, Bli. Betul, itu tadi makanya saya katakan tadi. Jadi dia tidak punya penalti gitu. Cuma problemnya ketika penalti datang, problemnya 99% langsung gol. Nah, itu kan jadi mesti hati-hatinya di sana. Atau stigmanya gini kali, Bli. Yang namanya sehat itu nggak enak. Yang namanya sehat itu mahal, yang namanya sehat itu susah. Sebenarnya salah gitu. Itu tapi balik lagi kayak saya katakan tadi. Jadi kalau kayak konsep yang namanya perjalanan daripada sakit menuju sehat, atau perjalanan daripada yang namanya duka menjadi suka, atau perjalanan daripada yang namanya miskin menjadi sejahtera, itu tuh prinsipnya di mana-mana sama. Jadi step 1 itu yang disebut dengan namanya ignorance. Jadi kita cuek aja, santai. Nah, biasanya step 1 mengarahkan kita kepada step 2. Step 2 itu yang disebut dengan namanya error. Kalau kita ignorance berarti kita error. Iya. Nah, step 3 baru kita diganjar dengan apa? Apakah dengan duka, apakah dengan miskin, apakah dengan sakit. Nah, tiba-tiba sakit, dia bingung gitu. Nah, biasanya level 1, 2, dan 3 itu kita biasanya berkutat di situ-situ aja. Jadi ketika kita cuek, ignorance, lalu kita error, habis itu kita sakit,
Itu kita bolak-balik di situ lagi. Begitu nanti kita dikasih kesembuhan sedikit dengan adanya mungkin medikasi, mungkin dengan adanya intervensi medis. Nah pada saat itulah kita akan balik lagi tuh ibaratnya error lagi, cuek lagi gitu. Nah padahal sebenarnya kalau kita mau lanjutkan perjalanan daripada ketika kita sakit kita bilang gini, kenapa ya saya sakit ya? Saya mencoba untuk membuat satu investigasi. Kenapa saya bisa sakit ya? Kenapa saya bisa jadi tergantung obat ini? Kenapa saya gini? Kok sehat jadi mahal? Padahal yang sehat itu harusnya murah. Sakit yang mahal kan gitu kan harusnya. Sehat itu warisannya kan harusnya kan kemandirian. Kenapa jadi ketergantungan gitu? Sehat harusnya tidak berbiaya, tapi kenapa ini jadi berbiaya? Sehat harusnya memberikan dampak, kenapa bisa ada side effect gitu? Padahal harusnya mestinya side benefits. Nah poin saya adalah begitu kita masuk ke step selanjutnya daripada ketika kita sakit, ketika kita jatuh, ketika kita runtuh, ketika kita miskin, pada saat itu kita mau belajar. Nah itu yang disebut dengan namanya the next stepnya, yang disebut namanya yang disebut dengan namanya indirect knowledge. Indirect knowledge adalah pada saat dimana sudah ada panggilan dari hati kita untuk bilang ya, aduh kayaknya nggak bisa nih gini-gini terus nih, kayaknya gue harus belajar gitu. Nah itu masuk ke dalam step yang nomor 4. Nah step nomor 5 adalah ketika pembelajaran itu hadir. Makanya kenapa ada istilah yang orang bilang teacher won't appear when the student not ready. Pembelajaran tidak akan hadir kalau kita belum siap belajar. Tapi ketika kita siap belajar, ternyata teacher itu atau pembelajaran itu ada di mana-mana. Bahkan di depan mata kita, oh ternyata gitu ya, oh ternyata gitulah. Nah pada saat itulah itu yang disebut dengan namanya direct knowledge. Ketika direct knowledge kita ambil, kita pahami, kita dengarkan, kita pahami dan akhirnya kita aplikasikan. Nah pada saat itulah terjadi yang namanya error being removed. Pada saat itulah konsekuensinya akhirnya terjadilah si sejahtera, si sehat, si suka itu. Nah jadi perjalanan itulah yang masing-masing orang punya perjalanannya sendiri-sendiri. Makanya kenapa saya katakan tadi, saya nggak akan memaksakan orang untuk mau belajar sehat kalau dianya sendiri belum kapok juga gitu ya. Jadi kalau buat saya ya nggak apa-apa gitu, silahkan aja kalau mau bahkan sekarang ini kan orang membuat satu yang namanya justified resentment, jadi artinya menciptakan alasan cerdas untuk mempertahankan kesengsaraan dia, kan lucu ya. Jadi ibaratnya aduh gue nggak bisa olahraga maksudnya gini, aduh diet gak susah ya kan ini kan begini, oh gila olahraga apa nanti bahaya buat ini buat itu. Jadi dia mencoba mencari alasan-alasan cerdas untuk menjauhkan dia dari apa? Dari sehat, kan lucu gitu kan, sayang gitu. Nah jadi makanya kenapa saya katakan tadi ya mungkin di situ tadi levelnya masih nggak jauh-jauh dari udah cuek error akhirnya kena terus aja. Nah tapi uniknya dalam hal kalau kita melihat orang melakukan hal itu dalam dunia keuangan, kita akan tertawakan mereka. Contoh. Ya maksudnya karena ya kita akan bilang misalnya berarti gila lu usaha nggak mau, belajar nggak mau, ini apa gitu, kerjanya tiap hari minjem uang terus. Nah kan kita kan langsung bisa melihat di situ langsung nyata. Kalau kesehatan nggak gitu ya? Ya kalau kesehatan nggak pernah gitu. Nanti yang salah ketika contohnya misalnya ketika dia lagi susah, ntar kan yang salah kan kalau nggak BPJS-nya, dokternya, rumah sakitnya, kalau nggak mantrinya, pemerintahnya nanti yang salah. Jadi sebagai contoh gini, paling gampang sederhana. Saya buat satu mungkin analogi aja ya, contohnya misalnya gini, kayak jam hari Selasa pagi jam 2 pagi, saya kebetulan ada di salah satu lah misalnya anggap aja di Chinatown gitu, jadinya di Jakarta gitu ya. Nah beritanya intinya sebenarnya ceritanya anggap aja ketemu ada di sebuah berita lah di sosial media. Aderai ribut dengan preman di Chinatown di ini hari Selasa pagi gitu kan, pokoknya intinya itu aja. Nah di dalam berita itu menggambarkan ibaratnya yang salah siapa nih, yang salah si Aderainya apa premannya, apa salahnya siapa gitu, pokoknya dia bahas itu semua gitu ya. Udah itu di situ ada wawancara saya bilang bahwa oh enggak ini masalahnya saya digangguin sama preman yang gini, lalu premannya bilang oh enggak si Aderainya aja ngeselin dia begini-begini ini apa, pokoknya kita akhirnya mendengar cerita itu gitu. Nah poin dari cerita ini sebenarnya saya cuma mau bilang adalah kalau boleh jujur, orang begitu mendengarkan atau menyaksikan berita itu, orang tuh cukup cerdas untuk bilang gini, pertanyaan dia bukannya kira-kira yang salah Aderai atau premannya, bukan. Tapi pertanyaan dia adalah hari Selasa pagi jam 2 pagi orang lain lagi sholat, lagi tahajud, si Aderai lagi ada di Chinatown ngapain gitu. Wah, paham nggak maksudnya? Paham gue arahnya nih.
Paham nggak maksudnya? Okay. Ibaratnya saya pasti akan yang disalahin. Pasti, karena ngapain lu jam 2 pagi di situ? Berarti Anda nih yang keliru. Betul. Berarti perilaku saya mengarahkan saya kepada situasi itu, betul kan? Tapi saya bilang, iya tapi yang salah itu yang punya barnya nggak benar ini apa. Lalu saya salahin juga premannya, atau saya salahin lagi teman saya ya, atau apapun juga. Tapi semua orang nggak mau dengerin saya. Orang langsung nunjuk ke saya bilang, yang salah adalah kamu. You need to take ownership on that situation. Take ownership untuk bilang bahwa itu adalah problem lo. Kenapa lo jam segitu lo ada di sana? Kan itu kan sesederhana itu dong, bener gak logikanya? Nah cuma yang terjadi hari itu jam 2 pagi, itu bukan ada di Chinatown, bukan ada di diskotik gitu. Yang terjadi itu adanya di mana? Ada di emergency room gara-gara asam lambungnya naik. Lalu nanti yang salahnya adalah dokternya, BPJS-nya nggak ini, lalu ininya apa dan sebagainya. Dan besok-besok udah langsung nanti teman-temannya ikutan posting juga, bilang betapa jeleknya yang namanya pelayanan di rumah sakit tersebut. Atau betapa jeleknya ini. Pertanyaannya adalah, ibaratnya jam 2 pagi Selasa, orang lain lagi sholat tahajud, orang lagi tidur dengan nyenyak ini apa. Lalu siapa yang nyuruh lo sakit? Gila ya. Paham gak maksudnya? 95% kesakitan disebabkan karena ulah perilaku kita gitu. Ya kalau kecuali kalau ngomongin jam 2 pagi itu ternyata Mas Ade saya ditabrak mobil atau rumah saya kebakaran, lain cerita. Ya saya nggak ngebahas itu. Tapi kalau seandainya permasalahannya adalah 95% sesuai dengan klaim BPJS Kesehatan disebabkan karena ulah perilaku kita, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, itu penyakit yang berhubungan dengan neurodegeneratif, penyakit yang berhubungan dengan tumor, dengan cancer dan sebagainya. Itu teman-teman kita bisa lihat betapa sebenarnya kita bisa mengambil itu. Jadi kembali lagi seperti saya bilang tadi, menyenangkan kalau seandainya kita coba mengevaluasi kembali gitu. Karena kesakitan itu adalah bukan sebuah kepastian. Kematian adalah sebuah kepastian. Nah, kesakitan itu bukan kepastian, tapi kesakitan akan menjadi kepastian kalau apa? Kalau ulah perilaku kita yang kita investasikan terus-menerus, maka suatu ketika dia akan berakumulasi, akhirnya konsekuensinya jadi sakit. Makanya sakit itu bisa datang kapan saja. Nah, jadi poin saya sebenarnya di sini, saya cuma kadang-kadang ingin mengajak teman-teman tuh untuk bercerita betapa sebenarnya memang ibaratnya sehat itu bukan segalanya, tapi tanpa sehat segalanya nggak bisa diraih. Nah, kecerdasan kita akan kebersihan itu tinggi. Contoh misalnya, kita sikat gigi tiap hari, kadang-kadang kita cuci tangan, kadang cuci muka, kadang kita keramas, kadang kita mandi dan sebagainya. Poinnya adalah karena kecerdasan kita akan kebersihan yang begitu tinggi, kita nggak mengharapkan untuk bilang kapan nih gue dapat dari Muri penghargaan karena gue udah 20 tahun ini terakhir gue sikat gigi loh terus menerus nggak pernah. Kan nggak ada kebutuhan kita untuk mau minta harapan itu, karena kita tahu bahwa bersih adalah sebuah syarat yang harus saya penuhi supaya saya bisa menikmati hidup. Iya. Nah, kalau seandainya keramas, mandi, dan sikat gigi membersihkan badan luar, berarti olahraga, pengaturan pola makan dari dalam, membersihkan badan dalam. Gitu. Semua yang ada di luar, bunga yang mekar, wangi, buah yang manis dan matang, semua berawal dari akar yang sehat. Semua yang ada di luar kelihatannya bagus, berawal dari apa yang dalamnya baik gitu. Kayak orang aja kan sama kan ibaratnya, kalau orangnya baik, hatinya tulus dan sebagainya, biasanya secara penampilannya juga orang bilang, dia menarik ya, kayak seneng bergaul sama mbak ini, sama mas ini dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya konsep kesehatan pun sama gitu. Ini penjelasannya super daging ya teman-teman ya. Kalau kita ngaranya gini gimana, Bli? Ikan you are what you eat, you are what your mom eat, macam-macam lah. Iya, boleh. Ya gitu-gitu lah ya, macam-macam ya. Dari kecil apa segala macam. Tubuh kita atau mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Jadi apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, apakah sumber dan jenis, itu yang disebut namanya dietary management. Itu benar ya? Ya, kalau kita berbicara misalnya kapan kita makan tidak makan, itu yang disebut namanya time management. Kalau kita berbicara jumlah sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang karena berdasarkan komposisi tubuh dan latar belakang serta aktivitas dia, itu yang disebut dengan namanya calorie management gitu. Nah, jadi sebenarnya balik lagi, benar gak kalau apa yang saya masukkan ke dalam mulut saya itu akan berpengaruh kepada tendensi saya? Itu jawabannya? Jawabannya iya dong, pasti.
Iya. Oke. Nah, cuma di luar sana kan ada yang pola-pola diet kan beda-beda tuh. Ada yang merasa bahwa dietnya ini yang dimasukin ke dalam tubuh kita yang benar adalah daging doang. Ada yang bilang bahwa sayuran doang. Semuanya sah aja, nggak apa-apa. Semuanya sah aja, tapi kembali lagi yang seperti saya sering katakan, janganlah kamu terperangkap di dalam sebuah metode, lupa memahami substansi. Nah, jadi kalau substansinya itu adalah apa? Sekarang saya tanya, substansinya sehat. Metodenya apa? Saya mau ngatur pola makan, saya mau ngatur pola gerak, saya mau ngatur pola nafas, saya mau ngatur pola tidur. Nah, itu adalah metode. Jadi metode silahkan dilakukan. Jadi apa juga metode bagus, apalagi kalau kamu mendapatkan kebermanfaatannya sehingga mendekatkan kamu pada substansinya, yaitu adalah sehat, kan gitu ya. Cuma masalahnya kalau sehatnya nggak dapet tapi sibuknya terperangkap di metode kan lucu gitu. Nah, tolak ukur sehatnya gimana, Bli? Karena ada yang menganggap bahwa badan gue sudah profesional, udah proporsional. Lalu ya kita kalau bilang sehat, ya kalau kita bilang sehat itu ya gampang aja, sederhana. Membayangkan tubuh kita adalah sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham. Nah, ini saya buat penyederhanaan aja. Ini seru nih. Matrix gini seru nih. Hanya penyederhanaan. Jadi kayak misalnya tubuh kita perusahaan harus dimiliki oleh pemegang saham. Pemegang sahamnya ada 5. Nah, pemegang saham itu harus menjalankan yang namanya fungsinya dia masing-masing. Agar perusahaannya sehat. Agar perusahaannya sehat, tepat. Betul. Nah, jadi satu, misalnya cairan harus seimbang. Nah, berarti kewajiban dia adalah menyeimbangkan cairan, kan gitu kan. Jadi cairannya seimbang. 2, organ tubuhnya harus sesuai dengan fungsinya, berarti dia berfungsi dengan baiknya. Lalu yang ketiga, tulangnya harus kuat, kan gitu kan. Yang keempat, ototnya harus kencang. Dan yang kelima, lemaknya harus rendah. Nah, jadi semua itu menjalankan fungsinya sesuai dengan, ya, menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya. Ini porsinya sama, adil semua. Iya. Apa memang fokusnya adalah ke otot dulu, karena otot itu adalah pondasi, ibarat ini adalah fundamentalnya. Ya, soal itu urusan belakangan. Tapi poin saya cuma mau bilang adalah bahwa kalau otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Jadi otot dan tulang itu kan terikat melalui tendon. Nah, jadi kalau otot dikencangkan, maka yang terangsang kekuatannya tulang. Kalau ototnya hilang, ototnya nggak kencang, maka otomatis nanti akan berpengaruh kepada kekuatan tulang. Makanya kenapa permasalahan otot hilang disebut dengan terminologi namanya sarkopenia. Nah, sarkopenia akan menyebabkan terjadinya permasalahan osteopenia gitu. Nah, makanya osteosarkopenia, obesity jadinya. Jadi pemegang saham nomor 4, otot nggak dikencangkan, maka yang terjadi adalah tulangnya bermasalah. Tulangnya bermasalah, gerak kita berarti jadi lebih sedikit kan, jadi lebih tidak aktif, less aktif. Jadinya akhirnya fat naik. Nah, ketika fat naik berarti organ tubuh kita kerjanya jadi lebih berat kan? Fungsinya turun. Akhirnya pembuluh darahnya, keseimbangan cairan menjadi berkurang. Akhirnya kena semua. Pada saat itulah terjadilah kolaps yang namanya si komposisi pemegang saham itu. Nah, makanya kenapa orang dimaknai sebagai awet muda, dibilang sehat dan sebagainya, karena dia punya kemampuan untuk mempertahankan si pemegang saham itu untuk terus menjalankan fungsinya. Gitu. Termasuk Anda. Dari saya SD sampai sekarang muka Anda sama aja. Lah bener. Ya, itu salah satu yang saya bilang, ada satu aktivitas olahraga yang paling underapresiasi atau salah satu strategi metode sehat yang hampir orang suka lupa. Yang saya katakan, yang saya dedikasikan itu kepada yang namanya yang berbicara yang namanya skeletal muscle itu tadi. Jadi otot kita, skeletal muscle kita itu jumlahnya di tubuh kita tuh hampir 60%. Berarti dia majority. Nah, kalau kita rajin melatih pengencangan otot rangka kita, maka otomatis akan berpengaruh ke tulang. Nah, kalau tulangnya saya tetap masih kuat, ya otomatis gerak saya masih normal. Makanya kenapa kadar lemak saya dari dulu tetap rendah terus. Nah, ketika rendah terus, makanya kenapa akhirnya mulai dari fungsi darah, mulai dari organ tubuh saya jadi normal-normal saja gitu. Ibarat saya punya program jaminan kesehatan nasional asuransi sosial BPJS sejak 2014, bersyukur sampai hari ini nggak pernah dipakai gitu, karena masih punya sebuah kemandirian akan sehat. Yang saya sering katakan, kapan terakhir saya masuk rumah sakit? Ya 54 tahun yang lalu waktu saya dilahirkan kan. Ini beneran? Ya iya kan, ya pasti kan gitu. Ya nggak, maksud saya itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan atau apa, tapi saya cuma paham. Tapi ini tapi edukatif. Maksud saya, iya betul. Maksud saya cuma mau bilang adalah bahwa kalau mau menggunakan perjalanan hidup saya sebagai sebuah pilot project untuk dijadikan kepada saya, kan aplikasikan itu kepada anak-anak saya.
Kan bukankah menyenangkan ketika misalnya hanya orang yang masuk rumah sakit itu adalah hanya orang yang either genetic defect atau misalnya kecelakaan atau orang yang di atas umurnya 50 tahun. Iya. Nah pada saat itu kan bukankah menyenangkan dana budget yang diberikan oleh negara yang negara miliki gitu ya untuk memberikan biaya penggantian pengobatan kepada masyarakatnya akhirnya bisa benar-benar dioptimalkan sehingga pasti. yang membutuhkan saja yang bisa. Pasti. Makanya tidak terjadi defisit dan sebagainya. Nah jadi poin saya di sini saya cuma mau bilang adalah bahwa sebenarnya kita tuh sebenarnya harusnya gitu. Makanya kenapa saya bilang butuh satu pemahaman. Pemahaman itu adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Kalau kita paham akan sebuah kesehatan dengan baik, nah pada saat itulah sebenarnya kita akan diganjar oleh yang namanya kesehatan itu sendiri. Dan sehat itu yang seperti saya sering katakan gitu. Ini di Indonesia. Kita kalau berbicara soal bersedekah itu, salah satu bersedekah yang paling mudah itu adalah dengan menjaga kesehatan kita. Karena ketika kita menjaga kesehatan kita, dengan adanya sekarang program jaminan kesehatan nasional, kita nggak usah ngapa-ngapain, itu kita udah bermanfaat bagi orang lain gitu. Makanya kenapa terjadi nuansa gotong royong di sana. Ketika yang sehat, yang kuat, yang muda, yang mampu, lebih banyak, lebih dominan dibandingkan dengan yang sakit, yang lemah, yang apa namanya, yang tidak mampu atau yang tua gitu. Nah, jadi maksud saya banyak hal yang mau saya sampaikan sih sebenarnya di sini, tapi secara umum saya cuma mau bilang adalah bahwa sehat itu memang tidak menarik selagi masih kita miliki. Menjadi begitu menarik baru pada saat dia pergi dari kita. Nah sekarang berbicara ilmu ekonomi, orang kan tahu kalau kita seandainya misalnya nggak mau rugi, mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Oh iya. Mencari sehat pada saat dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah, kenapa nggak diterapin yang namanya kecerdasan kita akan keuangan itu disinkronize dengan kecerdasan kita akan kesehatan. Tapi problemnya orang adalah kecerdasan akan kesehatan dan keuangannya nggak sinkron. Nih guys ya, stigmanya ternyata terpatahkan dan terbantahkan. Sehat mahal, ya kan, sakit murah. Mungkin konotasinya kalau sakit murah itu adalah BPJS aman kok, disupport sama kantor kok gitu ya. Tapi kalau sehat tuh, kenapa ya mindsetnya tuh selalu kayak begini? Ya itu tadi, karena pemahaman yang rendah, makanya kenapa hal itu terjadi. Makanya saya bilang sebenarnya, sukses daripada sebuah negara adalah bukan ketika negara hadir bisa membiayai warganya yang sakit, bisa dibayarin. Sukses sebuah perusahaan bukan ketika perusahaan bisa hadir pada saat di mana karyawannya sedang sakit dibayarin. Sukses yang sesungguhnya adalah ketika sebuah negara dan sebuah perusahaan bisa membuat warganya dan karyawannya tidak sakit. Saya curiga Anda kayaknya udah nggak perlu ngurusin bisnis, mungkin fitness center apa segala macam. Menteri Olahraga juga kayaknya udah masuk. Kenapa saya bilang begitu? Nggak, ini bentuk apresiasi dan bidikan saya aja nih, Bli. Kok bisa-bisanya yang namanya kita peduli sama kesehatan, akhirnya kita menjadi sumbangsi dan kontributor untuk memajukan negara ini jadi lebih berkembang. Saya pikir tadi adalah korelasinya adalah suatu jembatan yang tidak nyambung gitu. Tapi nyatanya benar. Makanya kan belakangan ini ramai, apalagi sekarang mau isu 2024 gitu ya. Ada yang bawa dengan narasi atau alatnya BPJS gratis lah, ada yang macam-macam gitu ya. Karena memang itu pain atau ketakutan yang memang ditakut-takuti. Dan benar, setuju di awal tadi kalau teman-teman nyimak. Ada yang ujung-ujungnya nyalain pemerintah karena memang begini, BPJS apa segala macam nunggak. Akhirnya rumah sakit dibawa-bawa. Ini nih pada jutek-jutek tuh muka-muka susternya tuh apa segala macam gara-gara gue pakai BPJS. Coba deh teman-teman lihat deh dan sadar, buka pikiran Anda. Ketika kita peduli sama kesehatan dan lain sebagainya, akhirnya negara nggak perlu lagi capek-capek keluarin kos. Dan akhirnya menjadi defisit nih negara, bukan surplus. Betul. Iya kan? Karena ya nggak ada yang pakai BPJS-nya. Iya betul sekali. Ya jadi kebalikannya ya, maksudnya negaranya jadi uangnya menjadi surplus untuk dimanfaatkan untuk yang membutuhkan. Exactly. Gitu maksudnya. Kalau kita kan selama ini kan menjadi defisit itu lebih kepada karena memang ada satu keunikan. Sebenarnya saya nggak menyalahkan hal tersebut. Kenapa? Karena balik lagi kan tadi, perusahaan bangga ketika karyawannya sakit harus mengeluarkan biaya ratusan juta untuk operasi, tiba-tiba dibayarin perusahaan. Berarti kan perusahaan mengambil kredit sebagai ibaratnya, lihat nih saya penyelamat kamu kan tuh kan. Berarti kamu bersyukur berada di dalam sebuah perusahaan yang kredibel. Nah negara pun juga sebenarnya sama gitu. Kalau kamu sakit jangan khawatir loh, nanti kita bayarin. Negara hadir memberikan biaya penggantian pengobatan. Bagus gak? Bagus. Apalagi
cerita-cerita itu dijadikan sebagai materi-materi untuk berkampanye untuk ke depan misalnya. Itu nggak masalah juga sama gitu. kayak perusahaan yang beli, artinya dia juga bangga bahwa kalau di kantor kita sih kita karyawannya ya memang kita tanggung semua. Betul. Buat kalau lagi ada hamil, lahiran, sakit. Betul, maksud saya itu bagus, nggak ada masalah juga. Saya setuju dengan hal tersebut. Cuma balik lagi kayak saya bilang tadi, kesuksesan yang sesungguhnya adalah adalah ketika memang negaranya benar-benar hadir dan juga perusahaannya benar-benar hadir untuk membuat si karyawannya menjadi sehat. Makanya kenapa saya bilang konsep yang namanya reward and punishment itu juga nggak berjalan. Contoh misalnya gini, ketika kita punya karyawan yang sakit-sakitan, lalu perusahaan memberikan biaya penggantian pengobatan. Karena memang akadnya begitu. Iya, nah ketika diberikan biaya penggantian pengobatan, kan akhirnya kan perusahaannya mendapatkan nama sebagai penolong gitu kan. Betul. Daripada yang ditolong tersebut. Nah tapi uniknya banyak karyawan kita yang kerjanya tiap hari produktivitasnya tinggi, pola hidupnya sehat, nggak pernah sakit loh. Puluhan tahun dia kerja di situ nggak pernah sakit kan. Oke. Nah terus dapat apa dia? Iya juga ya, kok nggak dapat reward ya? Keren banget. Ya kan nggak dapat apa-apa. Ya justru yang diberikan reward adalah malah orang yang males menjalankan pola hidup sehat. Orang yang menjalankan pola hidup sehat malah nggak mendapatkan reward gitu. Betul kan kayak gitu. Nah jadi makanya sudah selayaknya kalau ke depan nanti perusahaan-perusahaan juga memberikan reward kepada kepada karyawannya yang tidak sakit. Nah pada saat itulah makanya kenapa akhirnya nanti karyawannya semuanya berusaha untuk sehat. Yang sehat kan untungnya kan produktivitas kan, benar kan? Nah pada saat itulah nanti dia bisa kasih apa aja boleh. Kasih gaji lah tambahan, kasih inilah, kasih fasilitas, kasih liburan atau apa. Nah jadi sebenarnya konsep itu juga bisa berlaku juga sebenarnya dalam upaya menyehatkan masyarakat di Indonesia. Salah satunya kita menggunakan indikator klaim BPJS Kesehatan aja. Ternyata dari klaim BPJS Kesehatan, ternyata provinsi misalnya Bengkulu atau provinsi misalnya Bali atau misalnya provinsi misalnya Kalimantan Timur, ternyata klaim BPJS-nya paling rendah. Berikan dia penghargaan sebagai provinsi tersehat. Karena nah pada saat itulah bisa diberikan apa? Bisa diberikan insentif apa aja. Kesatu insentif yang paling gampang aja, cukup berupa hanya penghargaan doang. Itu modalnya nggak ada, cuma sertifikat. Tapi sertifikatnya langsung datang dari orang nomor 1 di Indonesia, bukankah menyenangkan? Itu value. Iya. Nah apalagi kalau ternyata itu diganjar juga dengan apa? Diberikan juga dengan misalnya bantuan desa, diberikan bantuan sosial, diberikan apa? Karena provinsi atau kabupaten itu atau apapun juga itu, misalnya bahkan kita mau per kelurahan juga kita bisa bikin untuk diberikan ibaratnya tambahan bantuan-bantuan dana pembangunan misalnya jadi disitulah kalau menurut saya kita menjadi pemerintahnya kita pro terhadap yang namanya pro health, bukannya pro sebagai ibaratnya reaktif, menjadi murid daripada sebuah reaksi. Harusnya menjadi murid daripada sebuah antisipasi. Saya kasih analogi yang lain lagi, yang gampang. Contohnya misalnya, Bro Dery ini contohnya misalnya. Masa kita kalah itu bikin obat merah sama Malaysia. Ayo kita harus lebih bagus bikin obat merahnya, gitu ya. Kita harus lebih bagus, lebih hebat. Kalau bisa kita bikin pabrik obat merah terhebat di dunia. Dan nanti kita akan cari ilmuwan dari seluruh dunia untuk kita kumpulkan untuk bikin obat merah terhebat di dunia. Semuanya harus datang dari Indonesia. Itu kebijakan saya nih ceritanya dalam sebuah pemerintahan di negeri anta berantah gitu ya. Ini negeri anta berantah ya jadinya. Ini bukan Indonesia atau Indonesia ke sana ya. Anta berantah atau Konoha lah ya. Ya Konoha. Ya, nah di sana kita akan berupaya untuk itu karena kita nggak mau kalah karena orang lain pada bikin ini. Dan yang kita kadang-kadang sering tersinggung. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia kepengen cari obat merah, dia malah pergi ke Malaysia gitu apa gitu. Kita tersinggung, gimana sih kok nggak pakai kita itu, tapi malah pakainya kayak itu. Nah kalau kita membuat satu investigasi sebenarnya apa sih sesungguhnya yang kita cari? Kalau kita mau lebih bijaksana, kita akan bisa mencoba untuk membuat satu analisa kembali untuk kita bilang apa perlu saya membuat pabrik obat merah terhebat di dunia. Kalau pada kenyataannya pertanyaannya adalah kenapa saya butuh obat merah? Karena saya luka. Kenapa saya luka? Karena saya keserempet bajai. Kenapa saya keserempet bajai? Karena saya nyebrang sembarangan. Nah poin saya adalah bukan kalau seandainya apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan.
Jadi maksud saya kenapa nggak kita kampanye supaya dia punya tata berlalu lintas dalam hal ini menyeberang dengan baik, sehingga tidak terjadi yang namanya diserempet bajai, sehingga tidak terjadi luka, sehingga tidak butuh obat merah. Bukankah kampanyenya harusnya ke sana, tapi instead kita sibuknya malah kepengen menjadikan itu sebagai signifikansi dengan bilang bahwa saya punya obat merah negara dengan produksi atau pemilik obat merah terhebat di dunia. Jadi udah kebolak-balik semuanya. Nangkep. Ini keren banget analoginya. Saya kasih feedback ya, Bli. Sama seperti perusahaan yang mana gara-gara, dan ini bahkan ini studi kasusnya adalah real. Ini benar-benar nyata based on true story nih teman-teman. Dari sahabat saya yang punya usaha ini. Dia tuh merasa bahwa karena memang topping mie instannya dan lain sebagainya itu adalah harus ngambil dari vendor. Adalah sebuah brand. Akhirnya dia nyatakan bahwa oke, demand gue tinggi banget, penjualan gue luar biasa salesnya. Gue harus putuskan gue harus bangun pabrik. Oke. Jadilah tuh pabrik. Ternyata di pabrik ini kan sangat cost parah. Begitu ada pabrik, dia geser ke vendor dengan harapannya misalnya per kilo 7.000 sosis, tapi nyatanya dengan dia bangun pabrik dia cuma 4.000. Sehingga costnya rendah. Harapannya begitu, tapi dia lupa di pabrik ada yang namanya SDM, ada yang namanya listrik. Untuk ngejar yang namanya dia 4.000 rupiah per kilonya, dia harus dapetin berapa pieces tuh penjualan. Ketika penjualan turun, ini kan tetap ngebul kan? Nyatanya bisnis ini akhirnya goyang, masuklah investor, singkat cerita akhirnya ada loan di situ, masuk, digerus-gerus, sekarang founder exit. Mohon maaf, bahasa kasarnya ditendang. Nah, lihat ya contoh kasusnya. Kan kalau kita mikirkan sebuah di sini, ternyata ini malah niatnya mau mengobati perusahaan agar dia menekan cost lebih sadis dan geraknya lebih cepat. Makanya dia bangun pabrik dengan investasinya belasan miliar pada saat itu. Betul. Tapi nyatanya ada cost yang keluar. Kalau tadi fokusnya kepada bangun pabrik terbesar di dunia obat merah, tapi ternyata dia lupa bahwa dia fokus di sini, dikasih ini tambah lagi cost, tapi ternyata bukan di sini penyebabnya. Betul. Itu tadi makanya kembali lagi kepada pembicaraan kita yang sebelumnya tadi saya bilang dalam hal segala hal termasuk juga dalam hal diet tadi saya bilang. Jadi janganlah terperangkap di dalam sebuah metode lupa memahami substansinya. Nah sebenarnya konsep daripada bisnis juga sama kan sebenarnya ketika kalau kita berbicara apalagi teman-teman kan anggap aja misalnya sebagai seorang entrepreneur gitu ya. Nah, kalau kita berbicara entrepreneurship itu kan definisinya kan sebenarnya basically kita itu adalah is a problem solver. Tapi dalam proses terjadinya kita men-solve problem tersebut ternyata kita diganjar oleh sebuah apresiasi kan gitu kan ceritanya. Beli, dapat nih beli. Apakah gara-gara ya bukan saya nggak setuju dan mewakili teman-teman pengusaha. Apakah gara-gara yang namanya pengusaha itu adalah problem solver, memecahkan masalah konsumen dan memberikan solusi. Betul. Dan saya lihat di kitab marketing itu memang mengedepankan problem baru solusi. Kan nggak mungkin oh batuk Pak Haji minum ini itu yang pertama atau minum ini batuk Pak Haji kan kebalik ya. Makanya rata-rata marketing pasti advertisingnya diawali dengan problem. Nah kalau yang tadi gini kali beli. Kan wajar dia itu mengedepankan masalah. Makanya yang diangkat BPJS-nya begini, kamu nanti bisa terpuruk, kamu nanti bisa begini. Nah kalau tadi Anda sampaikan kan nggak mungkin solusi dulu baru problem. Kalau tadi Anda bilang bahwa solusinya nyebrangnya makanya hati-hati, pandu lalu lintas daripada begini. Nah kalau gitu jadi nggak seksi penawarannya. Tapi kalau pakai pain, pakai problem, kan tujuan pemerintah mungkin buat ngambil atensi. Ya balik lagi kayak saya katakan tadi kan kita mesti melihat dari big picture-nya. Makanya kenapa saya tadi bilang garis tipis antara yang namanya signifikansi dan kontribusi. Jadi maksudnya apa? Jadi ini saya kasih contoh yang nggak nyambung aja juga dulu yang gampang ya. Misalnya Bro Dery ulang tahun, ya kan? Aduh saya ulang tahun nih, berarti saya kepikiran, aduh saya mau ke rumah yatim piatu, ya kan benar? Kenapa ke rumah yatim piatu mau bagiin kue-kue makanan gitu ke sana gitu ya? Nah ketika Bro Dery mau melakukan hal tersebut, maka itu disebut dengan namanya Bro Dery sedang memenuhi kebutuhan akan kontribusi. Berarti kontribusi untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Betul. Tapi begitu kamera dinyalain dan diposting, pada saat itulah Bro Dery sedang memenuhi kebutuhan akan signifikansi. Jadi yang satu berbuat baik, yang satu ingin dianggap baik.
ingin dianggap sebagai orang baik. Salah gak? Nggak salah, dua-duanya benar. Cuma hanya beda aja. Yang satu dia ingin memenuhi kebutuhan akan dihormati orang. Iya. Yang satu dia ingin memenuhi kebutuhan akan pemenuhan hati karena dia ingin berbuat baik pada orang lain. Pahala motivasinya. Ya, jadi silahkan aja, nggak ada masalah. Nah, jadi poin saya dalam sebuah kebijakan kesehatan, dalam kebijakan bisnis atau apapun juga, kan silahkan aja. Pilihannya mau apa? Dipandang sebagai misalnya pebisnis yang handal, yang hebat ini apa? Atau dia punya keinginan untuk memberikan satu added value terhadap sebuah produk yang nanti masyarakat bisa mendapatkan kebermanfaatannya. Tapi masalahnya, Bli, ketika tadi misalnya diatur dalam panduan dalam berlalu lintas, kan orang nggak suka peraturan. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nggak ada hubungannya sebenarnya, itu kan hanya sebuah contoh saja. Paham, Yang saya maksud di sini itu adalah lebih kepada bahwa kalau kita sibuk berfokus kepada ujung permasalahan, maka ganjarannya adalah konsekuensinya adalah mahal dan susah. Tapi kalau seandainya kita mau berfokus kepada akar permasalahan, jadi instead of hilirnya, kita fokus ke hulunya. Maka pada saat itu kita tidak perlu diributkan atau disusahkan. Contoh paling gampang gini. Orang punya masalah tekanan darah tinggi. Orang punya masalah gula darah tinggi. Orang punya masalah pengentalan darah. Benar kan? Terus apa yang dilakukan sama dia? Yang dilakukan adalah gimana caranya nurunin gula darah. Makanya dia pakai metformin atau insulin. Gimana caranya buat menurunkan tekanan darah? Dia pakai obat hipertensi. Gimana cara solusinya, Beli? Ya itu kan tadi kan langsung kan. Jadi itu kan yang namanya kan konsepnya ya udah solusinya adalah itu kan gitu. Tapi itu kan solusi yang sifatnya short term. Kenapa? Karena akan terjadi ketergantungan di sana. Karena permasalahannya yang di take care itu adalah dia hanya menekan gejala, tapi masalahnya tetap ada terus di situ. Jadi gejalanya aja yang ditekan. Jadi suppress symptoms. Tapi yang di manage itu adalah kesakitannya. Tapi ketika kita mau berfokus kepada akar permasalahannya, ketika dikasih tahu dulu gimana sih kamu selama ini makannya apa aja gitu, pola perilakunya gimana, oh ternyata kalau saya latihan beban itu ya, oh ternyata permasalahan sel tidak sensitif lagi terhadap insulin karena terjadinya overproduksi insulin yang berlebihan yang disebut namanya hyperinsulinemia, menyebabkan akhirnya reseptor di sel itu jadi akhirnya nggak mau terima si makanan yang masuk ke dalam selnya, dia nggak mau terima. Nah tapi ketika saya latihan beban, ternyata saya bisa memperbaiki si kunci-kunci reseptor itu untuk akhirnya jadi, akhirnya jadi kalau saya rajin latihan beban, maka kenapa yang terjadi ternyata gula darah yang selama ini, kan kalau orang tanya misalnya, kebanyakan kita makan karbo, protein, atau lemak, paling banyak makan karbo kita sehari-hari. Nasi, roti, mie, kue basah, kue kering, kerupuk itu hampir udah makanan kita. Nah berarti kalau kita masukkan ke dalam mulut kita, dirubah menjadi gula naik di dalam darah kita. Gula darah naik, makanya badan kita bilang gula darah nggak boleh naik karena itu bahaya kepada syaraf, makanya harus diturunkan. Nah menurunkan gula darah untuk menjadi 190 sampai 100-an ya, miligram per desiliter darah, siapa yang menurunkan gula darah itu? Yang menurunkan adalah pankreas kita merilis hormon namanya insulin melalui beta selnya. Diambil insulinnya, dikirim insulinnya untuk menurunkan gula darah itu. Untuk ditaruh kemana? Gitu kan? Untuk ditaruh ke sel di dalam tubuh kita. Nah problemnya adalah balik lagi tadi, tiap kali kita makan baru insulin hadir datang, turunin gula, baru insulinnya baru mau turun, tiba-tiba kita makan lagi, berarti insulinnya naik lagi, jalan lagi buat turunin itu si gula. Berarti turun lagi, baru naik lagi, terus lagi. Jadi makanya kenapa insulinnya productionnya naik tinggi. Nah ketika production insulin naik tinggi, setiap kali dia bawa si makanan itu mau ke sel, sekali-sekali datang dia terima, sekali-sekali datang dia terima, lama-lama selnya males. Makanya terjadi resistensi insulin. Nah resistensi insulin itulah yang menyebabkan terjadinya obesitas. Jadi obesitas itu bukan sebab, obesitas itu adalah akibat. Gitu. Erectile dysfunction itu bukan sebab, erectile dysfunction itu akibat. Orang kiranya itu adalah sebab ya? Enggak, karena gue gemuk, gitu kan? Ya gemuk adalah akibat. Penyebab daripada gemuk nanti kita buat satu investigasi. Selnya tidak sensitif lagi terhadap insulin, makanya kenapa semuanya dibuang ke sel lemak. Makanya kalau diabetes pankreasnya kena tuh. Itu permasalahannya. Iya, permasalahannya. Iya kan? Iya, permasalahannya kalau diabetes itu adalah terjadinya yang masalahnya nanti di end stage of diabetes itu adalah gagal ginjal. Itu disebabkan karena permasalahan syaraf. Loh, kenapa pankreasnya rusak? Kenapa? Pankreasnya juga bermasalah kalau orang diabetes itu.
Bukan pankreasnya bermasalah. Kalau pankreasnya bermasalah tidak bisa merilis itu disebut dengan namanya diabetes tipe 1. Oh, makanya Iya, orang ngiranya itu genetik. Kalau diabetes tipe 2, kebalikannya pankreasnya justru memproduksi terlalu banyak insulin. Jadi kalau diabetes tipe 1, nah itu permasalahannya adalah permasalahan pankreas. Nah, diabetes tipe 1 itu bukan yang umum gitu. Diabetes tipe 2 lah yang umum. Bahkan sekarang kalau diabetes tipe 2 nggak ditangani, maka terjadilah yang namanya diabetes tipe 3. Tapi ini kadang-kadang orang mendebatkan lah terminologi itu. Tapi poin daripada diabetes tipe 3 adalah ketika terjadinya resistensi insulin di otak. Makanya kenapa demensia, Alzheimer, permasalahan-permasalahan. Oh, kenanya di situ. Ya, nah itu orang tua hadir kena, biasanya kenanya ke sana. Nah, jadi balik lagi terjadi yang namanya neurodegeneratif. Nah, terjadinya problem degeneratif itu artinya, generatif itu artinya tadinya berfungsi. Degeneratif artinya tidak berfungsi. Jadi tidak berfungsinya. Nah, problemnya adalah kalau udah kena syaraf, nah itu nanti akhirnya kena kemana-mana. Makanya kenapa akhirnya permasalahannya ginjalnya jadi gagal berfungsi. Nah, pada saat itulah makanya mesti harus cuci darah. Hemodialisa is one of the biggest, kalau bicara ngomongin cost terbesar daripada BPJS Kesehatan gitu. Negara memberikan biaya penggantian pengobatan itu paling gede, salah satunya adalah kan hemodialisa kan. Gila. Teman-teman mudah-mudahan mudah difahamin ya, istilah-istilahnya memang tinggi, beliau cerdas sekali, tapi insya Allah tadi banyak retorika-retorika yang mungkin masuk ke kita. Kan kalau kayak gini kan jadi orang minatnya ke fitness ya beli ya. Maksudnya kan ya maaf ya. Ya kalau fitness saya balikin lagi tadi yang gampang sederhana. Jadi problemnya adalah ketika terjadinya penurunan massa otot. Jadi sejak umur 30 atau 40 tahun, anggap aja deh kita kalau mau nggak pesimis kita bilang 40 tahun. Tapi kalau kita pesimis kita bilang aja 30 tahun. Oke. Jadi sejak umur 30 tahun nih kalau kita ngomongin pesimis gitu. Setiap umur 30 tahun ke atas, dengan seiring dengan kitanya berkurang aktivitas kita, maka terjadi yang namanya penurunan massa otot itu 1% setiap tahunnya. Ini anggap aja umum lah. Jadi kalau dia umurnya 30 tahun, dia naik ke 31. Nurun 1%. 1% penurunan massa otot setara dengan 1-3% fungsi. Terjadi penurunan. 1% massa otot terjadi penurunan 3-5% strength and power. 1% penurunan daripada massa otot setara dengan 5-8% yang namanya speed and explosiveness. Jadi apa? Ya kecepatan kita. Jadi kayak makanya kenapa orang tua kan geraknya kan nggak eksplosif kan? Iya gitu. Karena kan terjadinya penurunan massa otot. Nah, sarkopenia menyebabkan terjadinya osteopenia. Jadi osteosarkopenia, obesity akhirnya menjadi cerminan daripada klaim BPJS Kesehatan, hipertensi, gula darah dan sebagainya. Makanya kenapa tadi saya katakan salah satu yang underapresiasi aktivitas kita yaitu adalah latihan pengencangan otot rangka atau latihan beban sebagai salah satu olahraga yang harus dikampanyekan di seluruh Indonesia. Karena setiap kali ngomongin olahraga selalu ngomonginnya cardio exercise. Cardio exercise bagus gak bagus, penting gak penting, is the most important muscle in our body kan cardiac muscle. Tapi yang bukan tantangannya, salah satunya kenapa kita bilang gak terlalu bermasalah urusan kardio kalau kita berbicara soal orang yang aktif, karena ada disebut yang namanya non-exercise activity thermogenesis. Kalau kita aktif bergerak, kita jalan ke sana kemari, itu udah kardio. Kita kadang-kadang nanti teman-teman ada yang upacara kardio, kadang ada yang taruh motornya jauh kardio, kadang ada yang di kantornya naik turun tangga kardio, kadang ada berbagai aktivitas kegiatan yang kadang-kadang itu kalau tanya sama security satpam itu udah kardio apa itu tiap hari kardio lagi ya kan. Begitu masuk fitness center masa dia mau kardio lagi sih kan gitu kan ya enggak kan gitu. Jadi makanya salah satu aktivitas yang justru jarang dilakukan oleh kebanyakan orang itu adalah yang dilakukan yang disebut dengan namanya latihan beban. Nah, latihan beban itu bukan semata-mata untuk supaya orang badannya gede ini. Salahnya saya yang ngomong. Kalau seandainya ngomong wanita cantik, badannya langsing ini apa, dia bilang, oh ya latihan beban is good. Atau zaman sekarang banyak dokter-dokter atau fitness influencer yang benar-benar tampangnya ya nggak muscular seperti saya, ngomongin tentang betapa pentingnya. Kayak misalnya ada dokter Gabriel Lyon itu muscle centric approach gitu misalnya. Atau mungkin ada lagi siapa lagi yang ngomong lagi soal pentingnya resistance training itu. Itu nggak seksi.
Bukan, justru seksi itu. Ya nggak seksi kalau saya ngomong gitu maksudnya. Karena kalau saya ngomong orang akan bilang ya terang aja kamu binaraga ini apa. Tapi tapi poin saya nggak ngomongin itu gitu. Saya cuma bilang adalah betapa dengan bodybuilding itu justru save my life. Kalau teman-teman tahu, saya bersyukur saya tidak ada di dalam 90% daripada typical bodybuilder di dunia. 90% bodybuilder di dunia, bodybuilder give bodybuilding a bad name. Kenapa? Karena majority bodybuilder apa? Are on drugs. Anabolic steroids, umbrellanya performance enhancement drugs. Bahkan di Indonesia aja kalau kita ngomongin atlet-atlet nih, atlet nasional, itu probably mungkin 90% are on drugs. Makanya kenapa sekarang kan organisasi binaraga di Indonesia kan juga kan sekarang disorot oleh KONI untuk menerapkan yang namanya zero doping itu gitu. Karena tiap kali kena lagi. Tapi belakangan saya lihat masih agak kurang. Nah mungkin di kesempatannya saya juga bisa curhat dikit. Boleh. Ya enggak, cuma bilang aja bahwa drug testing itu penting kan gitu ya. Jadi kalau seandainya nggak dicek itu, otomatis semua orang akan merasa ya udah, kalau saya pakai saya menang kan, kalau saya nggak pakai kan saya kalah gitu. Makanya jadi semua orang pada mau pakai. Tapi disitulah yang kayak saya bilang, kesalahpahamannya ketika kita terperangkap dalam sebuah peran mau jadi seorang bodybuilder. Padahal bodybuilder itu adalah sebuah profesi yang kita adopsi atau kita pakai atau kita geluti untuk tujuannya kan kita mau jadi juara sehat gitu. Nah, tapi mindsetnya gini, mereka tuh pasti bodybuilder, ya, lagi bodybuilding gitu ya, nggak bisa besar kalau nggak pakai steroid, Bli. Ya itu tadi. Nah maksudnya apakah itu adalah hal yang wajib? Ya enggak, bukan nggak bisa besar pakai steroid, itu there's another man's mistake gitu kalau ngomong kayak gitu. Jadi kita merasa tidak punya kemampuan melakukan hal itu, lalu kita beranggapan semua orang lain juga pasti nggak bisa gitu. Soalnya menurut saya kalau memang segede itu, mungkin Anda juga pasti kena fitnah. Nggak mungkin gini pakai normal, pasti ini steroid. Nah gitu loh. Ya itu tadi, makanya kayak saya bilang, makanya isi kepala kita adalah akumulasi daripada data dan informasi yang kita kumpulkan. Nah kalau hangoutnya sama drug dealer sama drug user ya makanya ngomongnya begitu. Iya. Tapi ketika dia hangoutnya sama misalnya natural athletes, sama drug free athletes, sama kalau kita ngomongin who is the hardest working guy in the room gitu ceritanya gitu. Nanti teman-teman akan bisa lihat gitu bahwa segala sesuatunya semuanya bisa. Ya memang nggak bisa segede atau bisa akhirnya jadi optimal atau gimana. Tapi poinnya balik lagi seperti saya katakan tadi, ibaratnya bahaya terbesar itu bukan ketika kita punya cita-cita tinggi dan kita tidak mampu meraihnya. Bahaya terbesar adalah ketika kita punya cita-cita yang rendah. Itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Nah itu tadi, you go to universe no steroid tak boleh. Itu bayangin aja, itu salah satu nasihat saya dari atlet dari Singapura dan Malaysia waktu pertama kali saya compete di Asia. Waktu itu saya juara Asia. Lalu Ade, what is your next plan gitu kan? Saya mau compete di dunia. Nah lalu apa yang keluar dari mulut dia bilang adalah you go to universe no steroid tak boleh itu artinya nggak bisa kan, gitu ya kan. Jadi kalau saya bilang ya itu tadi, betapa dia punya keyakinan itu. Kalau saya nggak salahin ya, karena itu ada yang ada di isi kepala kamu kan seperti itu gitu. Tapi poin saya ya saya jalanin aja. Ya mungkin saya akhirnya tidak menjadi Mr. Olympia atau Mr. Universe, tapi at least saya terus compete terus dan akhirnya saya juga juara dunia di organisasi drug free naturals. Dan sampai hari ini saya bersyukur, kalau teman-teman tahu maksudnya yang seperti saya katakan tadi, saya punya cita-cita yang begitu tinggi dalam hal kesehatan. Adalah? Ya itu adalah saya nggak mau sakit, kan gitu aja sesederhana. Sakit itu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, rasanya tidak enak, harus bayar lagi kan, males kan gitu. Aktivitas yang paling konsumtif mesti beli sehat, saya nggak mau gitu. Menurut saya sakit dan saya nggak nyambung. Tapi itu kan cita-cita saya. Bisa gak tetap saya sakit? Bisa. Mungkin gak besok deh ternyata pas divonis ternyata kamu ternyata punya penyakit ini. Bisa gak? Bisa. Saya akan ikhlaskan. Gak apa-apa. Tapi kan saya ngomong tadi kan cita-cita doang. Kayak bro juga punya cita-cita, saya mau punya perusahaan masuk di apa Forbes 100 atau mau itu atau apa, kan bebas aja kan. Apakah nanti tercapai atau enggak kan enggak masalah. Karena itu bukan bahaya sesungguhnya. Bahaya sesungguhnya adalah ketika bro nggak punya cita-cita itu. Kan itu kan. Jadi saya juga sama kayak gitu. Nah poin saya adalah, maksud saya bersyukur bodybuilding save my life dalam arti apa? Dari dulu saya selalu percaya dengan konsep, dulu ada father of modern bodybuilding itu namanya Joe Weider. Dia pernah punya motonya judulnya adalah gini, bodybuilding is important for nation building. Itu sebenarnya sinergis sama yang namanya mensana in corpore sano.
Jadi dalam tubuh yang sehat itu sebenarnya perilaku orang itu juga biasanya itu cerminan daripada orang yang berperilaku baik. Atau kebalikannya, gara-gara tubuhnya sehat maka perilakunya juga baik juga kan kayak gitu. Karena apa yang kita makan, nah saya balikin lagi tadi, apa yang kita makan itu adalah tendensi kita itu akan mengikuti apa yang kita makan. Makanya kenapa saya sering cerita sama orang bilang gini, kalau kerjaannya minum alkohol terus, lalu kita mabok, habis mabok kita marah-marah. Atau mungkin sedih, atau depresi, atau mungkin baperan atau apa. Pertanyaan saya, marah-marah, depresi, atau baperan tadi, itu sifat kita atau kita sedang berada di under influence alkohol? Ya itu. Jawabannya karena kita ada under influence alkohol. Itu Iyalah. bukan sifat kita. Iyalah. Jadi kalau kita bilang itu gue banget, itu salah. Alah. Ya kan, betul kan? Kan sebab akibat. Betul. Nah poin saya adalah, masalahnya adalah ketika kita makan ancur, apa aja boleh dimasukin ke mulut kita kan? Nah pada saat itu kita mabok makanan. Iya. Berarti kita under influence lousy food. Oke. Lalu tiba-tiba kita baperan, kita marah, kita cepat tersinggung, kita moody dan sebagainya. Ya. Kita nggak pernah bilang kalau kita lagi mabok under influence makanan. Yang ada kita bilang ya itu gue gitu. Gila, keren. Ini bagus banget loh analoginya. Nah jadi maksud saya kita suka lupa kalau ternyata kalau saya bersedia merubah pola perilaku makan saya mencoba merubah pola perilaku gerak saya, ternyata itu akan berpengaruh kepada yang namanya identitas saya yang salah tadi gitu. Wow. Bli, 34 tahun saya hidup, ternyata Anda sudah klarifikasi, bahkan alhamdulillah langsung bukan katanya seorang Ade Rai sangat pasti dia steroid, pasti dia sangat pro ke steroid dan begitu-begitu, ternyata ya tadi poinnya. Tapi gini Bli ya, ini menarik. We need to take that as a compliment juga kan, betul ya. Ibarat kayak kita nggak korupsi, dibilang orang korupsi nggak mungkin, kayaknya pasti korupsi kan gitu kan. Ya, kita bersyukur, kita terima kasih kalau kamu nganggapnya seolah-olah kita harus seperti itu, padahal kita nggak sama sekali nggak melakukan ya. Nah kalau berbicara mengenai bodybuilding nih Bli, tolak ukurnya gimana? Apakah memang yang ototnya, latihan beban ya, yang paling besar berarti dia itu adalah sangat kuat, sangat sehat? Nggak, soalnya tadi kan katanya kan ada satu ajakan ya buat teman-teman semua, ayo dong melek dong. Jadi bodybuilding itu nggak cuma sekedar ya lu kerenan pakai baju misalnya, atau lu caper-caperan, atau mungkin lu apapun itu bentuknya, motivasinya dan tujuan atau objektifnya. Tapi nyatanya kalau di sini saya merasa bahwa kenapa gue harus bodybuilding? Tadinya before-nya adalah ya ngapain? Kebutuhan gue buat apa? 1, 2, ya ngapain juga, gue gak lagi pengen kontes, capek. Kalau sendirian mager, kalau rame-rame kebermanfaatannya. Nah sekarang saya sebut nih kebermanfaatan latihan beban. Jadi kalau ngomongin bodybuilding itu ibarat kayak semacam, ya saya nggak bilang bonus ya, karena orang nanti tersinggung bilang gue kerja keras deh, masa dibilang bonus kan gitu ya. Tapi poin saya adalah maksudnya bagi sebagian orang mungkin bodybuilding dijadikan sebagai profesi. Jadi itu yang menjadi drive-nya dia untuk bilang bahwa saya harus latihan gitu mau punya badan bagus gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa di situ. Tapi kebermanfaatan daripada resistance training sendiri yang gampang, sederhana aja. Sebenarnya regulasi gula darah itu udah paling gampang. Sekarang kan yang kayak saya bilang, kenapa karbo? Sekarang saya tanya, gula pasir ada lemaknya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dia kan tepung terigu ada lemaknya nggak? Nggak ada. Betul nggak ada. Nasi putih ada lemaknya nggak ada. Cuma pertanyaan kenapa jadi lemak kalau kita makan? Iya juga ya, padahal kan itu kan kalori sama karbo ya. Ya itu jawabannya adalah karena terjadi pembentukan lemak baru yang disebabkan karena stored energy. Jadi energi yang kelebihan disimpan di dalam tabungan. Oke, ini saya kurang paham nih, kayak mesti pelan-pelan nih. Jadi disimpan dalam tabungan. Ya, jadi unsur lemaknya dari mana fatnya ini? Nah itu tadi dia disimpan di dalam sel lemak. Tapi yang disimpan di dalam sel lemaknya jadi meningkat kan, gara-gara apa? Gara-gara terjadi pembentukan. Jadi pembentukan lemak baru itu namanya disebut dengan namanya, kalau pembentukan lemak itu namanya lipogenesis, itu namanya pembentukan lemak. Pembentukan lemak baru disebut dengan namanya de novo lipogenesis. Itu terminologi itu dipakai karena lemak yang baru terjadi itu disebabkan karena kelebihan karbohidrat. Nah, kelebihan dipakai. Apakah memang yang over karbo sama over kalori saja yang penunjang lemak? Apakah memang yang elemen-elemen lainnya? Kebanyakan kan over karbo. Kalau kita mau over protein gimana caranya juga susah juga. Toxicity secara protein toxicity nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena yang saya sering cerita, protein dan lemak itu dia merilis hormon kenyang. Jadi contohnya misalnya kalau Bro Dery misalnya pergi ke mana lah, all you can eat. Apalah misalnya Sabu Haci atau apa misalnya Haci Grill atau apa. Kebetulan saya suka itu. Ya suka. Nah kita biasanya kan nggak mau rugi kalau datang ke sana. Pastilah. Kalau nggak mau rugi berarti kita ngapain? Biasanya nggak makan nasi, bener kan?
Itu yang saya lakukan Ya di betul kan. Hana Masa dan kawan-kawan Betul, ya. Saya nggak pasti. makan nasi. Betul. Okay. Karena kita nggak mau rugi. Okay. Nah tapi begitu kita makan sebentar habis itu kita kenyang. Pertanyaannya adalah kenapa kita kenyang? Oh karena protein. Ya karena protein merilis hormon kenyang gitu. Iya makanya saya ngambil daging. Ya makan daging. Tapi nanti ada masa di mana tiba-tiba dalam 30-40 menit tiba-tiba kok kita kenyang. Kok kenapa saya kenyang? Temen bilang udah lo aja makan. Enggak lo, itu bisa ayamnya atau daging itu bisa muter terus tuh ke teman kita. Tapi semuanya kita ikutan kenyang. Kenapa? Karena ketika kita makan protein dan lemak adalah 2 makronutrisi yang merilis hormon kenyang. Sedangkan karbohidrat nggak merilis hormon kenyang. Makanya kenapa ketika kita bilang udah kenyang tapi teman kita bawa puding dan es krim, lo ngambil di mana? Oh ngambil di situ. Habis itu kita ikutan makan. Pas makan, kok perasaan tadi kan bilang udah kenyang. Kok ini nggak kenyang? Karena karbo nggak mengenal rasa kenyang. Karena karbo nggak. Iya. Makanya kenapa problemnya over karbo pasti selalu terjadi, over protein jarang terjadi gitu. Gila sih ini. Gua amazed banget teman-teman deh. Tapi memang iya ya. Ketika kenyang-kenyang itu, ini baru tahu loh perannya karbo, perannya protein. Iya nggak apa-apa sih cuma teman-teman, gara-gara makanya banyaknya doang volume iya kan ya nggak volumenya. sesederhana itu. Makanya kenapa kan ada istilah orang bilang kayak first law of thermodynamic itu tidak terjadi di badan manusia tuh, lebih kepada kayak makanya sebenarnya konsep yang namanya terjadinya defisit kalori itu is not a strategy, tapi itu it's a konsekuensi gitu. Jadi kenapa kita misalnya kita melakukan misalnya, oh saya melakukan misalnya intermittent fasting. Oh saya mau mengontrol karbohidrat saya mau prioritas protein. Oh saya misalnya mau memilih sumber lemak yang lebih alami. Atau misalnya saya makanan kemasan saya kurangi. Atau misalnya udah saya nggak mau makan goreng-gorengan lagi. Atau apapun juga. Itu akan selalu berdampak pada yang namanya defisit kalori. Nah jadi kalori defisit itu terjadi itu mirip kayak contohnya misalnya kan ini kasih solusi nggak bakal ada yang nonton ketika jawaban solusi terakhirnya lo mau kaya, lo mau sukses, pokoknya yang penting pemasukan lo lebih banyak daripada pengeluaran lo. Udah, lo pasti kaya, udah. Iya tapi bro gimana bro, bisnis apa yang gini? Lah udah nggak usah pikirin lo mau bisnis apa juga, pokoknya yang penting pemasukan lo lebih banyak daripada ini kan. Paham gak maksudnya? Saya sangat sepi penonton karena gimana cara aplikatifkannya, nah, makanya, gimana cara implementasikannya. Ya itu tadi, makanya sangat lucu ketika terminologi yang namanya defisit kalori itu terjadi. Nah itu yang ada di kepala saya gitu. Jadi why bother gitu kita ngomongin. Udah pasti itu akan terjadi sebagai sebuah konsekuensi. Jadi makanya, Dek bukankah kalau seandainya bakar lemak itu atau turun berat badan itu perlu defisit kalori? Iya betul. Ya emang betul gitu, tapi defisit kalori is not a strategy. Strateginya bisa yang lain. Ya itu tadi, misalnya ada orang pendekatannya apa? Intermittent fasting. Ada orang pendekatannya apa? Mau plant-based diet. Ada orang mau pendekatannya mau apa? Mau animal-based diet. Mau orang pendekatannya apa lagi? Mau pendekatannya misalnya apa tadi? Vegan. Mau paleo, mau apa ya vegan itu bagian daripada plant-based ya. Nah jadi sebenarnya setiap pendekatan daripada diet itu sendiri, kalau teman-teman tahu itu pasti selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman tinggal petik aja. Okay. Kalau saya boleh jujur sebenarnya kita mainin aja semuanya. Emang siapa yang nyuruh kita nggak boleh melakukan hal itu gitu. Saya sekarang lagi jadi contoh fasting. Misalnya kita bilang gini. Apa kebaikan daripada intermittent fasting? Intermittent fasting adalah pendekatan strategi diet for dummies, for idiots. Itu adalah intermittent fasting. Makasih loh Bli. Makasih sekali. Emang ini beneran apa bercanda sih? Enggak, itu beneran. Itu bahasa Inggrisnya dummy or idiots itu sebenarnya sebenarnya ingin menggambarkan bahwa itu adalah strategi basic. Makanya kalau kita punya business for dummies, business for idiots, itu kan lebih kepada kayak fondasi sebenarnya. Paham. Cuma dummies or idiots itu kan jadinya kan kayak konotatifnya negatif gitu. Ya nggak apa-apa, mau bilang konotatif negatif nggak apa-apa. Tapi poinnya adalah kalau orang bodoh aja bisa ngelakuin, berarti kan bagus. Berarti kan segampang itu. Oke, point of view-nya angle-nya begitu. Iya, berarti kan segampang itu. Nah, jadi makanya kalau saya bilang dietary restriction, pasti orang pada bingung. Terus gimana? Saya harus memilih yang ini bagus gak? Oh ini bagus, tapi yang ini kurang bagus. Oh nanti lo pilih ya yang seratnya ini. Oh kalau ini bagus gak? Oh ini indeks glycemicnya segini. Oh kalau ini indeks glycemicnya segitu. Ribet semuanya kita. Tapi kalau pendekatan kalori restriction misalnya, oh 1 menit membakar 5-10 kalori. Oh kalau saya makan mie instan 300 kalori. Oh kalau saya makan
martabak manis 350 kalori per potongnya. Oh, kalau seandainya saya makan teh manis 80 kalori sampai 120 kalori kalau saya 3 sendok gulanya. Hitung-hitungan aja terus, silahkan aja, nggak ada masalah. Cuma problemnya itu complicated gitu. Nah, untuk membuat orang untuk turun berat badan dengan cara yang mudah dan gampang, yaitu adalah sekarang gampang aja kita tanya gini, kamu makan sama kamu tidak makan. Pertanyaan saya, lebih sering makan apa lebih sering tidak makan? Kita tanya sama dia, kapan kamu tidak makan? Hanya pada saat tidur. Iya. Betul kan? Betul lah, kali. Itu adalah 30%, which is 6 jam sampai 8 jam. Agak ngeri Nah, ya. sedangkan satu hari 24 jam, begitu dia melek bangun, itu berarti udah mulai masuk makanan. Iya. Kalau ditanya, pasti selalu bilangnya saya makan cuma 3 kali sehari. Tapi kalau kita buat satu investigasi ada CCTV, kita akan bisa jawab dia makannya 7, 9, sampai 12 kali. Paham kan maksudnya kan? Nah, di situ kita bisa melihat bahwa porsi kita makan dan porsi kita tidak makan itu kebanyakan porsi makannya. Iya. Jadi 70% lawan 30%. Jadi membayangkan nanti nominator kita yang kita unggulkan untuk Pilpres 2024 nanti dapat suaranya cuma 30%. Oke. Musuhnya dapat 70% kan kita kalah. Kalah. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya? Ya udahlah, minimal 50% lah kita bisa bawa ke Mahkamah Konstitusi, kan belum tahu yang menang yang kalah. Nah, kita lakukan itu juga ke cara makan kita. Minimal paling enggak 50-50 lah. 50% 12 jam saya makan, berarti 12 jam saya tidak makan. Itu fair tuh harusnya. Nah, iya, cuma kan nggak tahu gitu. how to-nya, Bli. Lo kan gampang caranya. Terakhir makan jam 8 malam ya baru boleh makan lagi jam 8 pagi. Kan ya segampang itu. Nice. Terakhir makan jam 9 malam baru boleh makan lagi jam 9 pagi. Nah, itu repetisi. Boleh nggak kalau memang terakhir makan gue jam 4 sore, Iya. gue buka jam 12 siang. Nah, terus Iya. besoknya tuh bukanya jam 9. Iya, Enggak 12, nggak apa-apa. Asal berhentinya pun di jam, ya mau ngambil jendela 4 jam atau 6 jam, begitu. Iya, kalau itu kan kita ngomongin misalnya time restricted feeding kalau Iya, itu. iya, iya. Jadi artinya kita tentuin jendela makan saya di jam berapa. Nah, itu udah lebih canggih lagi lah gitu. Oke. Tapi saya kan bikin step by step aja dulu. Oke. Jadi step 1, 12 aja. Terakhir makan jam 9 malam, baru boleh makan lagi jam 9 pagi. Terakhir makan jam 10 malam, berarti boleh makan lagi jam 10 pagi. Gitu aja. Nah. Terakhir makan jam 11 malam, berarti baru boleh makan jam 11 pagi. Gitu aja. Meskipun itu di hari yang besoknya gitu. Iya, nggak- besoknya maksudnya oke, kan. oke, Ya oke. itu kan step 1. Jadi kan gampang itu. Nah, step 2 yang paling gampang, tipsnya cuma satu, yaitu adalah pilih skip makan pagi atau skip makan malam. Mau pilih mau yang mana. Begitu kita skip makan pagi, kita nggak makan pagi, atau kita skip makan malam, kita nggak makan malam, maka pada saat itu si suara tadi pilkada atau pilpres tadi tiba-tiba berubah kebalik. 70%-nya jadi nggak makan, 30%-nya yang jadi makan. Iya lagi. Paham nggak maksudnya? Karena begitu kita tidur kan 8 jam. Iya. Pagi kita nggak makan pagi. Berarti kita baru makannya berarti jam 12, jam 1 siang. Nah, kita makan jam 1 siang sampai jam 8 malam. Berarti 1 sampai 8 itu 7 jam. Atau 1 sampai 9 malam deh. Biasanya kita masih makan jam 9 ya. Jadi jam 1 siang sampai jam 9 malam itu 8 jam kita makan. Hari itu 24 jam. Berarti apa yang terjadi? Terjadi kebalikan daripada si suara tadi. Iya. Yaitu adalah ternyata saya tidak makannya 70%, saya makannya 30%. Pertanyaan saya, terjadi gak kalori defisit? Terjadi, padahal makannya masih hancur pada bener. saat waktu di 8 jam itu. Ini baru enak. Nah, jadi Kita maksud nggak tahu, saya itu taunya- tadi yang saya bilang. Jadi pendekatan yang time restriction adalah salah satu pendekatan awal yang disebut dengan saya bilang namanya tipping first. Jadi we give ourselves tip first. Oh, Dengan cara yang gampang, yang mudah, yang bodoh-bodohan, tapi berhasil. wih, keren. Gitu. Keren. Ya, dan pada saat itulah kita buat juga asosiasi yang menguatkan hati dalam hal puasa. Karena orang kalau ditanya, kenapa saya nggak makan? Jawaban dia kan adalah apa? Kenapa saya harus puasa? Saya nggak mau puasa. Kenapa? Karena puasa bikin saya pusing, bikin saya lemes, bikin asam lambung saya naik, bikin saya gula darah saya turun. Lalu apalagi yang lain-lainnya. Itu adalah puasa yang diasosiasikan sebagai sebuah kesengsaraan. Nah, tapi ada konsep yang namanya pain and pleasure principle kan, yaitu adalah saya juga bisa bikin puasa menjadi sebuah kenikmatan. Yaitu adalah apa? Saya rubah cara pandang saya terhadap puasa. Ternyata kalau puasa, badan saya ibarat kayak mobil loh. Mobil keren loh. Kalau seandainya bensinnya habis, dia bisa hybrid. Dia pakai apa? Dia pakai listrik. Badan saya, kalau seandainya saya nggak dikasih makan, bisa hybrid juga.
saya akan pakai apa? Pakai tabungan energi saya, which is adalah si lemak itu. Makanya kenapa saya bilang sama teman-teman yang perutnya gede, perutnya besar, jangan merasa kecil hati. Kenapa? Karena teman-teman adalah orang yang kaya raya. Akan apa? Akan tabungan energi. Oke. Jadi, dengan puasa yang dipakai adalah si lemaknya, tabungan yang jadi kalau istilahnya orang betul. Makanya kenapa saya bilang fat itu kan adalah tempat di mana terjadinya tempat penyimpanan si energi tersebut. Terjadilah tabungan di fat itu. Nah, jadi tabungan energi kita miliki. Nah, jadi membayangkan kayak saya tanya, waktu di musim infeksi kemarin banyak karyawan dirumahkan kan. Ketika dia dirumahkan, dia nggak dikasih gaji, tidak ada pemasukan. Berarti dia hidupnya dari apa? Dari tabungan. Berarti tabungannya dia kurang kan. Nah, sama juga dalam hal kesehatan. Jadi badan akan pakai lemak sebagai sumber tenaga pada saat tidak terjadi kehadiran gula. Gile! Wow! Bismillah. Ya, amin. Menpora 2024. Loh, enggak dong. Ya, saya pragmatis dan saya objektif loh teman-teman. Sebentar ya. Sekarang gini. Ya, ini salah pahamnya juga. Nah, ini saya mesti lurusin juga gitu. Karena orang sering ngomong kayak gitu. Ya, itu tadi balik lagi. Ada satu ide di kepala banyak orang beranggapan ada bahwa kesuksesan itu adalah jabatan-jabatan strategis seperti itu gitu. Jadi kalau saya tidak punya definisi itu gitu. Jadi bagi saya sebenarnya sukses kalau seandainya saya bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa menyenangkan. Kayak saya punya, let's say saya punya si Dunia Adera gitu ya, sebagai satu platform bagi saya untuk saya curhat gitu ya, bisa cerita ini apa. Itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan dan kalau ternyata di luar sana begitu banyak yang mendapatkan kebermanfaatannya gitu. Nah, tapi orang tuh selalu mendefinisikan itu. Nah, itu tadi nggak cuma kesehatan, nggak cuma bisnis, semuanya dinarasiin, termasuk juga dalam hal ke karir kita juga. Ibaratnya, Dek kalau udah habis jadi atlet gitu, paling keren tuh kalau masuk ke film gitu ya kan. Nanti kalau udah jadi film, ntar kalau paling keren itu kalau bisa jadi bisnismen. Nanti kalau udah jadi bisnismen udah sukses, kalau bisa masuk ke politik gitu ya kan. Ntar kalau udah masuk politik tuh ntar tinggal jadi calonin, mau jadi bupati, gubernur atau mau jadi presiden sekalipun. Nah, poin atau menteri atau apapun juga. Nah, poin saya adalah itu narasi yang dikasih orang lain kepada kita, itu jadi kayak udah baku gitu. Menurut saya kenapa kita harus ngikutin itu gitu. Kenapa harus templating ya? Iya, jadi maksud saya yang nggak harus begitu juga gitu. Ibaratnya mau jadi menteri, nggak jadi menteri, mau jadi apa juga buat saya nggak ada masalah gitu. Kayak contohnya dulu saya diajak untuk jadi main film misalnya. Saya punya sih kapasitas untuk menjadi pemain film gitu. Sampai hari ini pun saya juga punya kapasitas untuk itu kan sebenarnya. Tapi balik lagi saya suka berpikir adalah bahwa kalau seandainya kualitas diri kita ada seberapa besar kebermanfaatan kita pada orang lain, saya bisa balikin lagi. Dunia industri perfilman atau hiburan, hari ini nggak ada saya nggak kenapa-napa. Tapi dunia industri yang namanya kesehatan, kebugaran mungkin ya untuk di Indonesia, mungkin ada kebutuhannya lebih besar terhadap saya. Pada saat itu saya akan fokus ke sana. Sedangkan kalau seandainya saya fokus ke industri lain, pada saat itulah di sana sebenarnya kebutuhannya nggak ada terhadap saya. Kenapa saya jadi yang nyusahin industrinya gitu loh. Nah, makanya juga sama juga di dalam dunia politik juga sama juga kayak gitu. Seolah-olah bahwa kita akan benar-benar ibaratnya berguna bagi bangsa dan negara kalau terjun ke politik. Kata siapa ya? Kata orang politik. Ya kan? Mas Ade nggak mau berguna bagi bangsa dan negara. Saya bingung ditanyain gitu. Jadi iya sih selama ini mungkin saya nggak berguna. Ya. Jadi gitu saya nanti masuk partai baru nanti berguna. Ya gitu. Nggak gitu kali. Ya, orang berpikirnya begitu ya. Tapi balik lagi seperti saya katakan yang nggak masalah ya. Menurut saya kan setiap orang kan punya panggilannya sendiri dan memang saya setuju juga kok. Ibaratnya kan dengan orang ikut partai, mungkin berpolitik atau mungkin orang punya jabatan tertentu akan mendapatkan satu kemudahan gitu untuk bisa punya influence yang lebih besar lagi, punya kebijakan-kebijakan yang bisa ini. Ya saya setuju aja dalam hal gitu. Tapi juga kan yang lain-lainnya juga kan ada konsekuensi lain yang juga harus dihadapi. Tapi kalau saya cuma berpikir dari dulu yang saya sering katakan, sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita hidup tidak memainkan musik kita sendiri, tapi memainkan musik orang lain, terlepas daripada segala ganjaran yang diberikan secara material, itu tidak akan mendapatkan pemenuhan hati, menurut saya gagal total.
gitu. Terakhirnya ntar mati kanker saya, bukan ide baik gitu. Jadi lebih baik saya mau jalanin sesuatu yang memang yang saya sukai, dan saya memainkan musik saya, bukan mainin musik orang lain, gitu aja sih kalau bagi saya. Nice. Kalau ternyata bisa bermanfaat yang lebih besar bagi orang dan itu ternyata musik saya, kan kenapa enggak gitu. Okay. Terlepas daripada saya sarjana ilmu politik. Oh ya oke. Sekalian aja kalau tanggung banget. Tapi gini ya tadi ya, Beli Aderai sempat ngasih satu gambaran terkait dalam hal kenapa ya kita tuh template banget hidupnya ya. Kalau udah begini ya udah saatnya kamu begini. Udah begini kayaknya naik lagi begini, ujung-ujungnya ya udah kamu jadi pemain film, terus kamu jadi pebisnis, lalu kamu jadi politikus. Maksudnya itu kan bagian dari template atau tradisi yang udah berjalan. Sama kayak bisnis ya, Beli ya. Betul. Artinya kalau kita berbisnis tuh kalau kan perusahaan nggak bisa satu, kayaknya harus ini, ntar harus apa ya. Nah, saya nggak menyalahkan itu sih sebenarnya. Tapi saya balikin lagi ya, ini lebih kepada konsep-konsep yang saya sering ajarin sama teman-teman, yaitu adalah bahwa kebalikan daripada sebuah keberanian adalah bukan semata-mata ketakutan katanya, tapi kebalikan daripada sebuah keberanian itu adalah yang disebut dengan namanya konfirmasi. Nah jadi konfirmasi itu tuh sebenarnya adalah kita selalu butuh konfirmasi terus menerus. Untuk contohnya misalnya, saya baru merasa pinter kalau saya punya namanya gelar sarjana. Saya baru merasa juara kalau seandainya saya punya piala. Saya baru merasa kaya kalau seandainya saya punya rumah yang bagus atau punya perusahaan yang gede atau apanya, atau apapun juga. Saya baru merasa cantik kalau apa gitu kan. Nah poinnya balik lagi, kalau kita membuat satu investigasi daripada kalimat itu, sebenarnya kita bilang, oh berarti untuk membuat saya, ibaratnya saya bilang saya sukses memberikan kebaikan bagi orang lain melalui YouTube saya, berarti itu ada indikatornya tuh, yaitu adalah mesti likes-nya, mesti view-nya, mesti subscriber-nya, atau mesti followers-nya dan sebagainya kan. Itu kan yang dipakai oleh hari ini kan sebagai itu. Nah tapi kalau seandainya kita boleh jujur, apa kebalikan daripada sebuah keberanian? Kebalikan daripada sebuah keberanian adalah kepengecutan. Tanpa kita sadari kita sebenarnya lagi pengecut di situ ketika kita membutuhkan itu semua, gelar, title, juara atau apa. Lo nggak bisa jalan kalau nggak ada. Kalau nggak ada itu, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada diganjar oleh si follower, kalau nggak diganjar oleh likes, kalau nggak diganjar oleh view. Tapi emang dunianya emang begitu kan sekarang gitu. Tapi poin saya ngomong ini sebenarnya bukannya saya salahkan itu, enggak. Karena menurut saya juga kita juga bersyukur ya kalau seandainya itu juga baik ini apa. Cuma poin saya ini hanya lebih kepada kayak pendekatan mental kita. Ini yang saya mau kasih tahu sama teman-teman di luar sana, jangan pernah punya kecil hati gitu. Kalau seandainya misalnya kita followernya dikit, kalau kita misalnya mungkin view-nya dikit, kalau kita misalnya mungkin komennya dikit atau subscribernya dikit. Tapi kalau kita bilang saya ada sesuatu yang baik yang mau saya sampaikan kepada orang, itu yang saya bilang gitu, just do it anyway gitu. Makanya poin saya waktu saya bikin Dunia Aderai itu sebenarnya lebih kepada curhat saya cuma mau bilang bahwa why are we kayak kita itu seperti why we underestimate our own body intelligence gitu. Kita sibuk mengagungkan kehebatan sebuah kesakitan tapi lupa mengagungkan kehebatan tubuh sendiri. Dalam. Ya kan itu yang terjadi di musim infeksi kan, benar kan maksud saya. Jadi kan semuanya pokoknya ibaratnya tubuh manusia lemah aja gitu ya. Apa-apa aja kena ini. Apa kita berharap nanti ada satria peningit nggak tahu dari Cina yang akan tinggal masukin apa ke badan kita, nanti kita akan jadi sehat walafiat kan gitu ya. Ketika salaman dia anggap takut mati, ketika kumpul langsung gugur semua gitu ya. Jadi semua patah semua ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu kebalik semuanya. Tapi maksud saya cuma mau bilang adalah bahwa sebenarnya teman-teman kadang-kadang istilahnya kalau kita mendengarkan suara hati kita atau panggilan hati kita tuh kadang-kadang jawaban itu akan ada sendiri gitu. Jadi makanya orang boleh memberikan kita narasi tentang yang baik ini seperti apa, dan menurut saya nggak ada salahnya kan gitu. Dan itu juga bagus kok, nggak jelek juga. Kan bagus dong bisa main film, bisa jadi politisi, bisa sukses, bisa jadi pejabat atau bisa apa, kan bagus banget dong. Ya kan, kenapa enggak? Cuma yang penting kan kitanya memang mau menjalankan dengan senang hati. Nah problemnya adalah dalam hal kesehatan yang sudah saya katakan tadi gitu. Mentalitas konflik, mentalitas versus itu enggak sejalan dengan kesehatan. Kenapa? Karena berbicara arsitek sistem kekebalan tubuh kita, palang pintunya itu sistem syaraf. Jadi komando senternya kita itu adalah si persepsi yang akan mengirim instruksi kepada yang namanya, ada yang namanya innate immune system, ada yang namanya interferon, ada yang namanya adaptive immune system, ada yang namanya microbiome. Itu semua di badan kita. Kita ini adalah makhluk kuman yang dibalut oleh kulit.
Jumlahnya sel di dalam tubuh kita kan triliunan. Nah, apa bedanya kuman yang ada di badan kita sama kuman yang ada di luar badan kita? Yang membedakan adalah kuman yang ada di badan kita hidup dari satu komando. Atau kita bilang disebut yang namanya, we have yang namanya unifying principle, what we call sistem syaraf. Yaitu adalah apa? Jadi kuman yang jumlahnya triliunan di badan kita, itu dia hidupnya berdasarkan komandonya. Satu komando. Sedangkan kuman yang ada di sini dia sendiri nggak ada komandonya. Nah, komandonya siapa? Persepsi kita. Persepsinya datangnya dari mana? Dari yang kita gunakan si panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita saksikan, semuanya menjadi sebuah persepsi yang mengomandoi kita. Makanya kenapa saya bilang hati-hati dengan mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle kita. Pada saat itulah maka terjadi aktivasi mode yang namanya sel begitu protektif ketika terjadinya ancaman, ketakutan, kekhawatiran. Makanya modenya yang teraktivasi adalah yang disebut namanya fight or flight. Nah, sedangkan ketika selnya kita dekat dengan orang yang dikasihi, kita berfokus kepada rasa bersyukur, kita berfokus kepada what's right, bukannya what's wrong, kita berfokus kepada apa lagi yang lain ya, gitu, apa yang kita miliki bukan apa yang kita tidak punya. Nah, pada saat itulah yang terjadi adalah modenya rest and digest. Nah, ketika mode rest and digest, akhirnya terjadilah tumbuh berkembang selnya. Ketika terjadi proteksi fight or flight, makanya semuanya langsung menutup dirinya untuk tidak terjadi tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang tidak terjadi yang namanya rest and digest, makanya problemnya adalah digestive systemnya problem. Makanya kenapa asam lambung naik. Gampang sakit. Makanya terakhirnya terjadilah si GERD dan sebagainya itu tadi ketika waktu asam lambungnya naik gitu. Jadi naik bukan karena produksi asam lambung naik, tapi naik karena secara geografinya pindah dia, yaitu adalah asam lambungnya naik ke atas karena katup esofagus atau food pipe kita, esofageal kita itu kebuka di lower sphincternya itunya di LES namanya kebuka, dia naik ke atas makanya terjadi heartburn. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena jawabannya adalah berbicara yang namanya breakdown makanan, digestive system, membutuhkan acid dan enzim. Jadi, tingkat keasaman tertentu akan mengaktifasi enzim kita. Nah, problemnya adalah ketika kita stres mulu, gitu. Ketika kita ribut mulu, ketika kita mentalitas versus yang selalu kita pakai. Nah, pada saat itu kita justru tanpa kita sadari mengkomandoi si sel di tubuh kita untuk berproteksi. Nah, makanya jadi begitu kita akhirnya punya masalah itu, nanti yang kita salahinnya macam-macam. Wah, telat makan lah yang dibilang dia salahin, makanya dia terjadi acid reflux. Padahal nggak ada hubungannya. Masalahnya adalah ketika hadirnya si kortisol, epinefrin, ketika dia stres secara emosional. Kalau stres secara by design, waktu kita misalnya olahraga atau misalnya kita lagi sauna gitu atau misalnya apa, itu is okay. Karena badannya diajarin untuk kalau dikasih stres ini besok nanti kita harus lebih kuat. Betul. Jadi itu dia by design, jadi short term. Problemnya kita kan stresnya kan long term. Emotional stress. It's not, stress itu bisa macam-macam. Bisa chemical, toxicity. Bisa struktural atau mechanical karena kurang gerak. Nggak pernah olahraga, berarti spine controlnya biasanya kaku. Dan yang terakhir adalah stress because of emotional. Nah, itu tadi kita yang paling sering kan. Jadi opsi cara pandang kita yang melemahkan hati. Kita senangnya ribut terus ya, itu tadi kan kayak ya di satu sisi menyenangkan kan, kita create kayak untuk meng-create demand kita harus bikin problem dulu kan gitu ya. Betul. Bikin problem dulu sebentar ada demandnya, ada solusinya. Ya itu emang oke secara kita ngomongin secara dunia apa jualnya itu yang dijadikan sebagai indikator kesuksesan. Tapi balik lagi kalau dalam indikator kesehatan menurut saya hati-hati dengan mengadopsi yang namanya mentalitas versus. Semua yang kayak gitu ya seperti saya bilang tadi, makanya masa bodoh mau uangnya banyak ini apa, mukanya tua gitu. Masa bodoh mau uangnya banyak mau apa, terakhirnya mulai sakit-sakitan, imunitasnya turun. Nah itu tadi yang makanya saya bilang hati-hatinya di sana aja gitu. Jadi memang setiap dalam hidup itu punya folder macam-macam. Cuma kebetulan saya dalam kapasitas folder kesehatan. Makanya kenapa saya bilang I don't wanna die with my music still in me. Karena itu masa bodoh mau berapa ganjaran yang diberikan kepada saya dengan berbagai pujian, jabatan, atau mungkin apapun juga. Tapi kalau itu semua harus saya bayar dengan kesehatan saya, makanya balik lagi seperti saya katakan tadi, yaitu adalah
health is not a destination, tapi health is a fundamental requirement. Jadi sehat bukan segalanya, tapi tanpa sehat segalanya tidak bisa kita. Keren. Sama seperti halnya dengan pengusaha ya. Anda harus sehat. Kenapa? Karena Anda memang tanggung jawab dalam perusahaan Anda. Misal dari fundamental, ilmunya dan lain sebagainya. Tapi kabar gembira buat teman-teman semua jika ingin mengoptimasi bisnisnya ya kita silaturahmi bareng-bareng lah. Ya nanti ada Om Deddy Corbuzier, insya Allah bareng sama saya juga gitu kan. Mungkin nggak tahu beli Adirai sibuk kali susah diajak kayaknya dia. Ya macam-macam lah. Tapi minimal teman-teman biar jadi pengusaha yang ya kita bisa berjalan dengan mengatur segalanya dalam arti duniawi ya. Tapi kuncinya harus sehat. Tapi harus dibekali juga sehat dalam ilmunya. Nah caranya gimana? Kita berikan yang namanya Zoominar gratis. Insya Allah nanti ada saya juga, ada Coach Yusak, ada Coach Muhammad Ismail, dan lain sebagainya. Ini adalah Road to ke 360 Business Blueprint. Yang nantinya ada Om Deddy Corbuzier juga, ada Coach James Gui, dan lain sebagainya. Kapan acaranya? 2-4 Oktober 2023. Ingat ya, ini gratis. Jadi meskipun ada panas-panas di tahun politik, tapi yang namanya strategi bisnis juga harus tahu ini arahnya kemana dan lain sebagainya. Informasi lebih lanjut, tag aja di deskripsi di bawah. Beli, ini teman-teman kayaknya dapat banget yang namanya insight, banyak rupa macam-macam. Tapi minimal kalau sekarang udah kelihatan bahwa yang namanya kita harus latihan angkat beban, ya pelan-pelan deh. Prioritas protein. Nah, prioritas protein. Ya, kontrol karbohidrat. Itu. Ya mungkin kan kalau kita ngatur lingkungan yang baik, tempat gym yang oke, apalagi tadi udah dibawahi, dikontrol sama Beli Adirai. Kayaknya cocok nih datang ke Adirai Fitness ya, atau Rai Fitness. Kalau saya malah nggak setuju dengan pendapat itu. Loh kenapa? Lah kan justru kan kita kan kalau di kami nih, di Islam ini kan, kamu adalah agama temanmu. Jadi kalau nongkrong di sini, kan nongkrong sama orang-orang yang demen jualan parfum, kita kecipratan. Kalau kita nge-gymnya di tempat yang benar, ya masa nggak kecipratan ilmunya sih? Iya betul. Gitu. Cuma balik lagi seperti saya katakan tadi, gym terbaik itu adalah sebenarnya tubuh kita sendiri. Kita sebenarnya bisa lakukan di mana aja. Memang fitness center itu seperti saya katakan tadi memang pusat kebugaran. Sama kayak education center, itu ada pusat pendidikan. Di sana ada sumber daya manusia, ada sumber daya fasilitas. Ya saya bersyukur punya Rai Fitness bisa memberikan sumber daya manusia dan fasilitas yang baik gitu. Tapi saya juga tahu diri karena Rai Fitness juga kan nggak banyak juga, nggak ada di seluruh Indonesia kayak misalnya mungkin kalau Alfamart ada di mana-mana. Saya bisa ngomong hari ini teman-teman kebutuhan belanja sehari-hari saya selalu ada di pojokan mana gitu. Tapi kalau ini kan enggak. Jadi poin saya adalah sebenarnya saya juga nggak mau salah paham. Saya bersyukur punya Rai Fitness yang bisa menjadi kontribusi terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia, menjadi yang namanya FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas sesungguhnya. Wow. Ya. Bukan pusat kesakitan masyarakat, tapi pusat kesehatan masyarakat sesungguhnya. Mantap. Dia yang menjadi the real flattening the curve gitu ya. Jadi kan orang bilang kenapa curve itu harus di flatten gitu. Karena kurva tinggi, orang sakit kebanyakan nanti tenaga kesehatannya kurang. Nah tapi dengan dia terpapar dengan fitness center sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, jadi akhirnya yang tadinya mau sakit jadi nggak sakit, yang tadinya misalnya pola perilakunya buruk akhirnya pola perilaku lebih baik, tadinya berat badannya banyak dengan berbagai penyakit metabolik sindroma, berat badannya turun, akhirnya terjadilah semuanya kok tiba-tiba permasalahan kesakitan malah berkurang kan gitu. Karena balik lagi, apa good newsnya daripada 95% penyakit disebabkan perilaku? Good newsnya adalah rubah perilaku kamu, maka kamu punya chance 95% mengurangi potensi terjadinya kesakitan. Dibalik ya. Betul. Jadinya kesakitannya 5% lah kasarannya. Ya, betul. Nah, jadi maksud saya sebenarnya adalah ya bersyukur kalau orang lain latihan di tempat saya atau apa, tapi orang bisa latihan di mana saja. Nah, jadi bahkan kayak saya bilang gym itu kalau kebetulan memang ada Rai Fitness misalnya di tempat teman-teman ya bagus gitu. Tapi kalaupun nggak ada, teman-teman bisa latihan di tempat lain. Teman-teman bisa latihan sekarang ini juga bahkan udah bagus banget di kantor-kantor, di sekolah, udah ada ya. di komplek perumahan ya, di mana semua itu udah makin banyak. Jadi saya bersyukur seiring dengan kemajuan ini kan bagus. Kalau zaman dulu problemnya anak fitness itu kan under informasi. Kalau sekarang over informasi. Iya banyak banget. Jadi polusi informasi gitu kalau sekarang ini. Tapi ya teman-teman balik lagi, kalau menurut saya ibarat sebuah ilmu ya, termasuk juga ilmu yang saya ajarkan juga kalau ke teman-teman itu jangan dijadikan sebagai sebuah kepercayaan belaka. Oh ya deh gue percaya deh si ada yang ngomong gitu. Tapi kalau menurut saya dengarkan, pahami, habis itu aplikasikan. Nah kalau seandainya ternyata diaplikasikan itu hasilnya ada,
Nah pada saat itulah teman-teman boleh jadikan itu sebagai kebenaran baru gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman cuma dengar-dengar doang aja ini apa, akhirnya makanya kita jadi akhirnya sibuk ikut berdebat aja. Nah, yang satu berdebat nyalain yang lain, satu nyalain yang lain. Ya balik lagi kayak saya bilang tadi, mau sibuk menyalahkan orang lain dengan pendekatan kesehatannya, menurut saya ya sah-sah saja. Cuma balik lagi, yang kita patahkan adalah apa? Substansi daripada sehat itu harusnya pertemanan hati. Tapi akhirnya kita menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan. Nah itu, ingat ya, substansinya itu harus jelas. Upaya yang kita jalankan harus deketin sama substansi, jangan malah ngejauh. Jangan lupa. Nah, ngomong-ngomong, Rai Fitness ini ada di Senopati, ada di berapa cabang nih? Ya, Rai Fitness hanya itu di ada. sini? Enggak, itu salah satunya di Senopati, ada di PIK. Lalu saya kebetulan tinggal di Bandung, jadi Rai Fitness Bandung. Lalu selain itu juga kita ada di Bali juga. Yang di Cibubur dekat rumah saya tuh? Iya, di Cibubur juga akan ada juga. Di Cibubur juga nanti bulan Januari nanti akan buka kita ya, mudah-mudahan kalau semuanya lancar. Itu juga ada di Cibubur. Jadi totalnya kalau yang di bawah under umbrella-nya si Aderainya itu ada kurang lebih ada sekitar 14 lah. 14 cabang? Iya. Ya itu terbagi atas klub Aderai dan Rai Fitness. Ya itu bedanya apa sih Beli? Karena di tempat nggak ada sih bedanya, hanya cuma di investasinya aja. Kebetulan kalau kayak di klub Aderai, kalau dulu kan memang berawal daripada kegiatan sosial lah. Jadi dulu teman-teman punya ruko, udah yuk bikin aja yuk gym yuk, biar ada gym gitu. Ada komunitas, ada komunitas kumpul-kumpul ini apa gitu. Nah belakangan ternyata kayaknya demand masyarakat terhadap fitness itu nggak semata-mata cuma sebagai sebuah sarana fasilitas gitu aja. Tapi kan kebutuhan. Kalau bisa lebih rapi, kalau bisa lebih lengkap, kalau bisa lebih canggih, kalau bisa lebih ini lebih itu. Nah makanya kenapa akhirnya membuatlah si brand baru tadi, si Rai Fitness tadi gitu. Nah jadi Rai Fitness kayak jadi lebih advance-nya. Tapi kalau ditanya profilnya klub Aderai sama Rai Fitness sama aja, semuanya sama. Bahkan sekarang ini karena klub Aderainya juga rapi, bagus, kadang-kadang malah harganya juga nggak jauh-jauh beda gitu. Cuma investasinya aja yang beda karena kebetulan kalau Rai Fitness mungkin jadi lebih luas aja gitu. Saya pikir karena memang bedanya ada yang premium sama ada menengah ke bawah, saya pikir begitu. Iya sih, tapi susah ngomongin menengah ke bawah juga gitu karena ketika ada orang yang dekatnya sama di klub Aderai, dia latihan di sana, kan bisa jadi orang yang latihan di sana ceritanya misalnya mungkin secara ekonominya dia lebih tinggi, tapi dia latihannya di klub Aderai. Tapi ada juga yang latihannya kebetulan di Rai Fitness tapi ya mahasiswa yang seadanya aja gitu juga gitu. Jadi saya nggak melihat si klub Aderai dan Rai Fitness itu sebagai menengah ke atas, yang satu menengah ke bawah, enggak. Hanya lebih kepada kayak kebetulan memang kalau di klub Aderai memungkinkan untuk pakai alat-alat lokal, pakai alat-alat Cina, nggak ada masalah. Tapi kalau di Rai Fitness saya ada punya passion sendiri untuk saya menjadikan Rai Fitness itu sebagai sebuah gym yang ideal bagi saya gitu. Makanya kenapa kalau pergi ke Rai Fitness nanti teman-teman bisa lihat gymnya jadi kayak rumah, lalu di sana ada nuansa Bali, lalu ada nuansa etnik, lalu terjadinya pembauran harmonisasi antara elemen besi, di situ ada kayu, ada batu, ada udara, ada air. Asik banget. Ada experience baru ketika nge-gym teman-teman. Iya. Nah informasi lebih lanjut mungkin bisa dicek aja di sosial medianya Rai Fitness _Senopati. Ini belakangnya tinggal diganti aja. Salah satu maksudnya franchise belakangnya kami. Tinggal diganti aja. Ya, jadi Rai Fitness Bandung, Rai Fitness Bali gitu, Rai Fitness Senopati, Rai Fitness PIK gitu. Siap. Ada yang mau tambahin Beli buat teman-teman sekarang yang lagi nyimak? Kayaknya udah ngomongnya udah banyak. Keren. Jadi kalau ada istilah yang mengatakan katanya it's better to be confused than to be conclude katanya. Jadi daripada kita membuat satu konklusi gitu, seolah-olah kita pikir itu adalah jawabannya, ternyata jawaban yang benar hari ini bisa jadi kesalahan ke depannya gitu. Dan kebalikannya kan gitu kadang-kadang. Nah lebih baik kita bingung aja gitu, karena dengan kita bingung kita selalu punya kesempatan untuk mencari tahu terus gitu. Makanya salah satu quote yang menurut saya yang paling saya suka itu adalah dari Mark Twain. Dia selalu bilang adalah bahwa what makes us in trouble itu adalah bukan kamu tidak tahu gitu, tapi what makes us in trouble itu adalah karena kamu karena kamu yakin dengan sesuatu yang kamu pikir itulah yang sesungguhnya, tapi ternyata nggak begitu. Jadi kalau istilahnya orang bilang what makes you in trouble is not that what you don't know, tapi what you know for sure but it just ain't so gitu. Jadi poinnya adalah kadang-kadang
apa yang membuat kita bermasalah itu bukan karena kita nggak tahu gitu, tapi kan kita sok tahu gitu aja. Tajam. Ya. Jadi kadang-kadang saya sering sok tahu juga hari ini, tapi saya selalu berharap, saya pikir ya mungkin ya itu tadi, makanya itulah gunanya ilmu dalam kesehatan. Salah satunya adalah apa, tahu gak bro? Apa tuh? Yaitu adalah ilmu pemaafan gitu. Jadi ya maksudnya? Ya, jadi ada istilah yang namanya secret of living is forgiving. Artinya memberi. Tapi kalau for dan giving dijadikan satu, akhirnya menjadi memaafkan, forgiving. Oh, forgive. Ya, forgiving, forgive. Iya. Nah, jadi salah satu ilmu itu yang kita terapkan buat diri kita sendiri, untuk paling tidak gitu ya, apapun yang udah kita omongin sekarang itu bisa jadi kesalahan di masa depan. Nah pada saat itu kita maafin diri kita gitu. Jadi ya udah, ya mungkin saya salah sih gitu. Apalagi kayak perjalanan saya yang udah tua ini sebagaimana Pratama gitu. Jadi di kesempatan ini juga kadang-kadang saya juga punya teman yang dulu, yang mungkin yang sekarang juga bisa jadi mungkin jadi sebel sama saya terus, atau apa karena ulah perilaku saya dulu, atau bisa jadi karena satu dan lain hal, ya saya minta maaf juga gitu. Keren, ya. Terakhir Bli, ini simpel aja, pertanyaan cepat aja. Terakhir, makan nasi putih nggak sih Bli? Saya suka makan nasi putih ya. Banyak? Segunung? Suka. Enggak juga, enggak banyak. Tapi saya kontrol karbo. Tapi belakangan saya banyak makan nasinya ya. Makan basmati. Ya. Nasinya karena basmati rice. Iya, karena long grain. Jadi indeks glikemiknya lebih rendah. Kadang-kadang saya juga suka. Itu berarti tuh? Ya, buli betul. Nah, kadang juga suka kalau seandainya makan, kadang-kadang nasi porang juga kadang-kadang saya suka makan. Nasi porang itu kayak ubi porang, kayak shiratake sebenarnya, mirip kayak begitu gitu. Telur masih kayak dulu waktu saya kecil kan? Iya, telur makan. Salah satu sumber protein favorit saya kan juga telur sama ayam. Saya makan ayam juga. Cheating juga nggak sih? Cheating, iya saya cheating. Saya suka es krim sama coklat. Nah, suka saya. Baru tahu, gue pikir pantangan. Ya sebenarnya bukan masalah pantangan, lebih kepada, makanya itu tadi saya bilang, saya selalu bilang sama teman-teman misalnya, boleh gak saya punya jam bagus? Boleh. Saya boleh gak punya tas bagus? Boleh. Sepatu bagus? Boleh. Apalagi yang lain bagus-bagus? Boleh. Cuma syaratnya apa? Kan harus mampu untuk membelinya atau membayarnya. Nah jadi kalau seandainya saya bilang saya mau makan es krim, saya punya kemampuan gak bertoleransi terhadap si karbohidrat itu. Makanya kenapa dibutuhkan fleksibilitas secara metabolisme tadi. Yaitu adalah kalau pola hidup kita sehat, makanya memungkinkan kita untuk bisa makan enak. Makanya kalau istilahnya orang bilang, kalau most of the time kita saving, maka anytime bisa shopping. Asik, betul. Kalau most of the time kita dieting and training, anytime kita bisa cheating. Wih, keren. Berarti nggak ada tuh ya, makan sembarangan nggak pengen olahraga tapi bagus. Ya itu tadi, kadang nggak mau usaha, nggak mau kerja, nggak mau investasi, tapi kepengen kaya gitu. Nih kalau gitu ada hadiah dari saya. Wow, makasih. Ya, ini kan kalau Bali kan kadang juga suka sarungan tuh ya. Iya dong. Aduh, makasih banyak. Sama-sama. Thank you. Ini ada sarung safir ya. Oh, bagus sarung banget. Safir, sarung tenun. Makasih banget. Mungkin bisa dibuka boleh. Iya. Nah, itu kenang-kenangan dari saya dan. Oh, bagus banget nih. Thank you, bro. Sama-sama. Makasih banyak. Nanti dipakai ya. Thank you. Beli. Siap kalau gitu. Kita kasih solusi.